Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita bersama. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Prof. Sudan Arif Fakrullah. Selamat Pak PJ Gubernur, sudah bisa menikmati indahnya Sulbar. Yang kami hormati Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara, Bapak Thomas Bupati. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber di sini hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu Bupati Mamuju, Ibu Siti Sutinah Suhardi. Juga hadir di sini Pak Bupati Majene, Bapak Andi Ahmad Sukri. Hadir juga staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Provinsi Sulbar, Pak Muhammad Hamzi. Juga hadir perwakilan dari DPRD Kabupaten Mamuju, Bapak Febrianto Wijaya. Hadir juga Bapak Badarudin, Kadis Kominfo, Pasangkayu, dan juga Bapak Ahmad, ini sahabat kita dari Bank Indonesia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, juga Kepala Cabang, ya, Pak Manajer Pak Oktares Abi. Juga hadir di sini Manajer PLN UP3 Mamuju, Bapak Maniar Hutajulu. Tentunya yang kami hormati juga adalah Sohibul Bait, ya, Bapak Nur Tamzil Tahir, sebagai yang punya Tribun Sulbar. Bapak Ibu sekalian yang kami berbahagia, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan beberapa keynote speak terkait dengan potensi Sulawesi Barat menjadi penopang IKN. Di sini waktunya tidak terlalu panjang, ya, saya langsung saja. Saya ingin 1 tahun saya di Sulbar, sungguh sebuah kesempatan yang luar biasa untuk mengenali daerah ini. Ya, banyak hal yang kita dapat. Ini meminjam istilahnya Pak PJ Gubernur, Prof. Sudan, ini adalah garis cantik yang sesungguhnya tinggal memolesnya luar biasa. Ini daerah yang potensinya sangat bagus sekali. Tentunya dibutuhkan kolaborasi, kegotong-royongan, ya, untuk bisa menjadikan daerah ini memiliki pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Kami bersyukur Prof. Sudan beserta seluruh tim teman-teman dari Kabupaten dan SKPD yang ada di Sulawesi Barat terus laksanakan ikhtiar-ikhtiar yang luar biasa. Kami ingin kembali mengingatkan Sulawesi Barat adalah provinsi yang memiliki keterkaitan ekonomi ketiga dengan Provinsi Kalimantan Timur, ya. Artinya hubungan ekonominya kalau kita bandingkan, dia memiliki korelasi ketiga terbesar, ya, dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan potensinya itu ada harapan bahwa rencana perpindahan ibu kota ke IKN Nusantara akan berdampak positif terhadap semua daerah yang di sekitarnya, terutama di Sulawesi Barat. Kita melihat data dulu. Karena IKN itu ada di Kalimantan Timur, makanya tentu kita akan mencoba menilik sebentar struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Kami ingin melihat dua sektor terbesar yang dimiliki oleh Sulawesi Barat. 40% ekonomi Sulawesi Barat itu berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan 20% itu adalah industri pengolahan. Hal yang sama juga terjadi di Kalimantan Timur, cuma sektornya berbeda. Di Kalimantan Timur, 47% itu diwarnai oleh sektor pertambangan dan penggalian. Dan industri pengolahan sama seperti Sulbar, cuma persentasenya jauh lebih besar, yaitu sebesar 20%. Nah, kemudian juga kita ingin melihat berapa persen input dari Sulbar yang berkontribusi untuk Kalimantan Timur. Data-data menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, sektor peternakan itu 0,8% itu input dari Sulbar untuk Kaltim. Kedua, penyediaan makan minum 0,7%, dan industri makan minum 0,3%, sama seperti halnya dengan perikanan. Sementara besaran persentase input dari Kaltim untuk Sulbar
itu tenaga adalah di sektor ketenaga listrikan, yaitu sebesar 10,1%. Artinya apa? Secara energi kita memiliki ketergantungan. Sulbar itu memiliki ketergantungan tinggi kepada Kaltim. Demikian juga dengan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Ada sebesar 3,1% dan juga industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi sebesar 2,5%. Artinya, persentase menunjukkan input dari Kaltim untuk Sulbar itu jauh lebih tinggi daripada Sulbar untuk Kaltim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita memiliki peluang yang besar untuk bisa meningkatkan persentase kontribusi kita secara ekonomi untuk Kaltim. Kondisi saat ini adalah seperti di atas, makanya berupaya bagaimana menciptakan atau mengoptimalkan peluang yang sudah ada dengan adanya IKN. Artinya, IKN kita berbicara tentang Kalimantan Timur, ya. Tadi data-data menunjukkan betapa masih kecilnya kontribusi dari Sulbar terhadap Kaltim. Nah, berbicara tentang potensi Sulawesi Barat menjadi penopang utama IKN, akan sangat mungkin dan sangat terbuka sekali peluangnya untuk diwujudkan. Sebagaimana harapan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Kata kuncinya adalah kolaborasi, gotong royong, ataupun sinergi. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar daerah. Berpikir dalam kerangka bersama untuk berkontribusi, menyuplai kebutuhan bagi KN agar tidak saling tumpang tindih dengan daerah lain. Disinilah kita perlu mendata secara detail bagaimana kekuatan-kekuatan kita yang ada di Sulbar. Berapa besaran produksi yang kita miliki. Ketersediaan data akan sangat berpotensi sekali bagi kita untuk bisa merencanakan kegiatan-kegiatan ekonomi pada berikutnya. Sebagai Dirjen Oda tentunya Sulawesi Barat tidak sendiri. Ya, tidak sendiri bahwa ada provinsi-provinsi lain di Selat Makassar, ada Sulawesi Barat, ada Sulsel, ada Sulteng, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kaltara yang juga sama-sama tengah berlomba-lomba untuk berkontribusi pembangunan ekonominya terhadap Selat Makassar dan juga dalam rangka menopang IKN. Yang juga tentunya mereka berusaha semaksimal mungkin akan menjadi daerah penyuplai kebutuhan-kebutuhan ekonomi bagi IKN. Oleh karena itu, tentunya penting bagi setiap provinsi untuk melakukan segala konsolidasi. Sepakat bersama-sama, berkomitmen, bekerja sama menjadi penyangga IKN. Tidak ada satu daerah yang akan mampu menyuplai kebutuhan IKN secara penuh. Karena tentunya keterbatasan-keterbatasan yang ada di setiap daerah. Keberadaan IKN sekali lagi sesungguhnya untuk Sulawesi Barat adalah satu keharusan untuk menopang keberadaan IKN. Dan Sulawesi Barat mendapat peluang untuk mengembangkan di wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Penuh doa dari saya untuk ibu bapak semuanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahabat saya Pak PJ Gubernur Senior, Mas Dr. Akmal Malik. Terima kasih sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Juga Pak Thomas Umbupati, mudah-mudahan nanti berkenan hadir. Nah, ini wabil khusus yang sedang berulang tahun dari tim Tribun Sulbar, pimpinan dan ini yang punya Tribun Sulbar, kepala divisi konten dan manajer yang berkedudukan di Makassar. Terima kasih Pak Jasrin. Ibu Bupati, Bustina, sahabat saya, Pak Rizky, Kepala BKKBN, Pak Palindungan, Kak Kanwil,
Kapolda, Pak Kapolres, terima kasih banyak, Pak dari PLN, Pak Manajer PLN, rekan-rekan dari Pemprov, Pak Hamsi, nanti mudah-mudahan bisa hadir lewat Zoom atau langsung, saya belum tahu, ini atau sedang ada acara lain. Pertama-tama saya senang sekali bisa hadir di sini, menyapa rekan-rekan media semuanya yang turut memberikan sumbangsih yang besar terhadap kehidupan di dalam bernegara. Maka saya siapkan pantun khusus untuk Sulbar. Nah ini pagi-pagi saya siapkan pantun, kain batik sungguhlah indah. Cakep. Digunakan untuk menari. Cakep. Tribun Sulbar harus jadi pencerah untuk mencerdaskan negeri. Luar biasa. Ketika kita berada di era masyarakat open society seperti sekarang, ada pilar keempat di dalam berdemokrasi yang memiliki peran yang sangat penting. Apalagi setelah jaringan, bandwidth, frekuensi itu menjadi kebutuhan. Kita kemudian masuk di era globalisasi tahun 90-an, di berbagai negara tahun 80-an. Kita mulai tumbuh tradisi di mana berita, informasi didapatkan pada detik yang sama dari kejadian itu. Perang Irak-Iran pada waktu itu tahun 80-an bisa kita tonton di TV pada waktu yang sama. Kejadian di belahan bumi Amerika bisa kita ikuti di Indonesia pada waktu yang sama. Tidak ada jeda waktu. Nah ini peran media sangat besar. Nah oleh karena itu peran media betul-betul harus bisa menjadi pencerah. Saya sangat berharap Tribun Sulbar khususnya bisa menjadikan masyarakat Sulawesi Barat itu masyarakat yang tercerahkan. Jadi masyarakat yang ketika membaca berita hatinya menjadi tenang, pikirannya menjadi jernih. Sehingga hidupnya menjadi lebih terarah, menjadi lebih maju, ibarat petasan itu menjadi petasan sumbu panjang. Apa itu? Petasan yang tidak mudah meledak. Disulut pun sumbunya masih panjang. Karena tercerahkan oleh media Tribun Sulbar. Nah ini tepuk tangan untuk Tribun Sulbar. Saya sangat berharap Tribun Sulbar bisa memberitakan hal-hal yang masif terkait dengan 6 kabupaten yang ada di Sulbar untuk menjadikan branding baru Sulbar. Dulu pada waktu saya jadi kepala seksi, provinsi ini dibentuk. Kalau orang Makassar dikirim ke Sulsel, dikirim ke Mamuju, itu nangis ya Bu Sutina, Ibu Bupati. Karena kalau dikatakan Mamuju, saya tugas di sini, teman-teman saya di Jakarta mengatakan, wah ke Mamuju ya, berat dong gitu. Sama seperti orang Makassar dulu dipindahkan ke sini. Dikatakan begini, wah Mas Yudan pindah ke Mamuju, maju mundur jurang. Dikatakan begitu. Kenapa? Saya tanya, dulu Pak kalau jalannya masih kecil, papasan itu yang satu mundur dulu. Kalau ini sudah mundur, yang ini maju. Yang sini mundur ketemu jurang, yang sini maju ketemu jurang. Itu Mamuju, saya katakan itu Mamuju zaman dulu. Sekarang saya bersama 6 bupati bersama-sama akan merubah Mamuju menjadi maju mundur jadi uang, gitu. Jadi peran media untuk melakukan branding dan marketing. Mamuju ada Karampuang, ada Pantai Tapandulu, ada Sungai Mamuju, ada Plaza Manakara, dan yang jelas ada Bu Sutinah. Ini bisa menjadikan daya tarik gitu. Nah ini pentingnya peran media untuk branding dan marketing. Jadi saya sudah minta ke kawan-kawan saya, kalau ada acara jangan ditulis, begini nulisnya. Kalau kita sedang panen bawang misalnya, ditulis PJ Gubernur membuka acara panen bawang. Mestinya bukan itu yang ditulis. Mestinya ditulis Pemprov panen bawang 30.000 ton. Mestinya begitu. Cukup di dalamnya yang ditulis PJ Gubernur menulis membuka, memulai panen bawang.
Jadi yang di branding bukan personalnya, tetapi produk yang dihasilkan. Karena apa? 60% masyarakat hanya membaca judul. Karena waktunya yang sangat sibuk. Itu. Hasil risetnya seperti itu. Jadi jarang mendalami. Nah ini yang penting. Kemudian ulang tahun, selamat ulang tahun, ini saya buatkan pantun khusus, mari olahraga agar sehat. Di waktu pagi sungguhlah nikmat. Tribun Sulbar, selamat milad, mari kita jaga kerukunan masyarakat. Ini saya ingin titip pesan, karena media bisa menjadi provokator. Maka kenapa saya kunci Tribun Sulbar selamat milad, mari kita jaga kerukunan masyarakat. Karena setelah mencerahkan, kita harus ada output, masyarakatnya menjadi lebih rukun dengan membaca berita, mendengarkan TV, membuka link media. Membaca itu yang tumbuh adalah optimisme. Bayangkan Ibu dan Bapak kalau kita belajar bagaimana India terpecah. Pada waktu dijajah Inggris, India itu menjadi Hindia Raya, Hindustan, terdiri dari India yang sekarang, Pakistan yang sekarang, dan Bangladesh yang sekarang. Ketika mereka berjuang, rukun. Tetapi ketika mau merdeka, yang Hindu menjadi India, tanggal 15 Agustus, yang Islam menjadi Pakistan. Jadi karena agamanya beda, pecah jadi dua negara. Itu zaman dulu sudah terkoyak-koyak seperti itu, India, bukan Indonesia. Kemudian Pakistan. Ketika Pakistan tumbuh, sukunya berbeda. Pakistan sebagian kulitnya putih, sebagian kulitnya agak gelap. Yang putih tetap jadi Pakistan, yang agak gelap Bangalore Timur, Pakistan Timur berubah menjadi Bangladesh. Jadi pecahlah di awal karena agama, yang Pakistan karena beda suku. Indonesia ribuan suku, alhamdulillah tetap rukun. Nah ini peran media sangat penting untuk menjadikan chemistry masyarakat bertumbuh menjadi lebih kuat. Jadi titip Bapak Ibu dari Tribun Sulbar, mari kita jaga masyarakat kita tetap rukun dengan berita-berita yang mencerahkan. Ini. Nah kalau kita sudah rukun, sudah tercerahkan, baru kita bisa ngomong berikutnya. Kalau belum rukun, nggak bisa kita ngomong lebih lanjut. Nah, bagaimana kita dengan IKN? Apa yang harus kita tumbuhkan dulu? Kalau kita melihat data statistik, Sulawesi Barat, tadi Pak Akmal sudah sangat tepat menyampaikan, Pak Dirjen Oda, Pak Gubernur kita, periode sebelumnya, gubernur senior lah saya menyebutnya. Karena kita ini ada 6 gubernur senior masih sehat semua. Meninggal 1. Pak Untarto, kemudian Pak Samsul Arif Hulu masih hidup, Pak Anwar masih sehat, Pak Carlo Tewu masih sehat, Pak Ali Bahal masih sehat, Pak Akmal masih sehat. Saya gubernur dalam tanda kutip yang ke-7 di sini, 19 tahun Provinsi Sulawesi Barat. Jadi saksi hidupnya masih banyak. Jadi Bapak dan Ibu, setelah rukun ada tahapan berikutnya di dalam bernegara. Kalau kita melihat statistik kita, 54% kita di pertanian, maka dukungan kita ke IKN itu pasti sektor pertanian yang paling siap. Kalau dari sisi IPM yang harus kita siapkan adalah dukungan sumber daya manusia. Nah, dukungan sumber daya manusia ini perlu waktu. Maka saya bersama-sama tim Pemprov itu menyiapkan beasiswa 1.000 beasiswa di tahun 2024 untuk meningkatkan pendidikan S1, S2, S3. 1.000. Karena untuk mendukung nanti pengembangan IKN. Singapura, Bapak dan Ibu, Lee Kuan Yew sangat cerdas. Yang dibangun pertama SDM-nya, disekolahkan ke Amerika, disekolahkan ke Inggris. Jadilah Singapura seperti sekarang. Tiap tahun ratusan disekolahkan ke luar negeri. Nah itu ditiru oleh Uni Emirat Arab. Maka Uni Emirat Arab sekarang berkembang sangat bagus.
mulai dari Abu Dhabi, Dubai, terus di Semenanjung Jazirah di sana, mulai di luar itu ada Qatar, Kuwait, karena mereka sekolahnya ke Eropa. Ya, Eropa jauhan sedikit ke Inggris, kemudian ke Amerika, tumbuh itu. Maka saya mendorong anak-anak kita di sini bisa kuliah di kampus-kampus ternama. Maka guru-gurunya harus kita S2-kan semua, guru-guru SMA. Nah, saya melihat Singapura melakukan itu, maka sekarang Singapura menjadi pendukungnya Indonesia, pendukungnya ke Eropa, semua barang lewat Singapura karena jasanya bagus sekali, orang sekolah ke Singapura karena pendidikannya bagus sekali, orang banyak berobat ke Singapura karena rumah sakitnya bagus sekali. Nah ini, jadi kalau kita mau menyiapkan dukungan untuk IKN, SDM kita harus kuat. Nah, kalau kita lihat industri, coba teman-teman, coba bisa di slide-kan enggak? Kita itu tumbuh, ekonomi kita kurang lebih 3,5%, terendah di seluruh Sulawesi. Kenapa? Karena sektor kita yang terkuat di makanan dan minuman. 99% kita itu bertumpu pada industri makanan dan minuman. Pertambangan 0,02. Beda dengan Sultra dan Sulteng. Jadi Sulteng itu pertumbuhan ekonominya tinggi sekali karena ada Morowali. Sultra karena ada Konawe Utara. Jadi ada nikel, ada batu bara, tumbuh. Papua tumbuh ekonominya tinggi karena ada Freeport. Nah, kita belum punya itu. Potensinya ada, maka saya mengundang para investor untuk datang ke sini, kita tumbuhkan iklim ekonomi yang sehat. Nah, iklim ekonomi yang sehat, kita harus rukun, semua kelompok harus rukun, tidak boleh banyak terjadi demo. Kalau banyak terjadi demo, investor takut masuk, enggak nyaman. ASN-nya harus cepat melayani, maka saya ubah pertama sistem pelayanan publik di sini dalam rangka itu. Semua sudah bergerak digital dengan tanda tangan elektronik. Jadi pejabatnya bisa menandatangani dokumen dari manapun, nggak ada lagi alasan layanannya lambat karena masih dinas di Jakarta, layanannya lambat karena masih dinas di Balikpapan, nggak ada lagi. Ketika masuk di akun langsung bisa ditanda tangani. Jadi kita menyesuaikan dengan perkembangan di luar. Digitalisasi menjadi langkah yang penting dalam rangka mempersiapkan diri terbentuknya IKN. Operasionalisasi dari IKN. Terus bergerak menuju digital. Ya, tadi SDM-nya kita siapkan, yang kedua digitalisasi pelayanan semampu kita. Nah, setelah itu sektor-sektor yang sudah ada di kita, makanan dan minuman itu pasti tumbuh dari sektor pertanian, beras, singkong, kelapa, termasuk perkebunan, kakao, kopi. Nah, dari Polewali Mandar kita kirim ke sana, mendukung di sana. Oleh karena itu sektor kita yang sudah tumbuh ini kita rawat dengan lebih baik. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau kita mengharapkan hanya dari industri makanan dan minuman, ekonomi yang berputar di kita hanya akan sebesar itu tanpa orang lain masuk. Hanya akan sebesar itu. Karena kemampuan kita makan dan minum sangat terbatas. Maka harus banyak event agar orang Makassar datang, orang Jakarta datang, orang Surabaya datang. Maka yang dilakukan Pak Akmal itu sudah tepat, membuka penerbangan baru dari Balikpapan. Nanti kita coba upayakan penerbangan yang direct flight dari Jakarta Mamuju. Nah, itu akan mengundang orang datang sehingga konsumsi bertambah. Nah, kalau konsumsi bertambah, maka ekonomi akan berputar lebih tinggi. Nah, saat ini Ibu dan Bapak, Sulawesi Barat masih bertumpu pada APBN dan APBD. Kurang lebih total APBN dan APBD yang beredar di Sulbar itu hanya 12 triliun. Hanya 12 triliun. Dari Kementerian Keuangan memberikan data ke saya, dari PAD dan dana dari pusat kurang lebih 12 triliun. Artinya tiap tahun hanya 1 triliun. Dibagi 6 kabupaten, kurang lebih 180 miliar per tahun per kabupaten.
180 miliar per kabupaten dibagi 12, kurang lebih kira-kira 14-an miliar per bulan satu kabupaten dana APBN dan APBD yang beredar. Itu sangat kurang. Maka kita harus mengundang investor agar barang-barang kita bisa tumbuh. Ini tampak nggak di sini? Kelihatan ya. Di situ kita bisa melihat Ibu dan Bapak. Pertambangan 0,0, tembakau 0, industri furniture 0, ya, masih rendah sekali. Ini artinya banyak peluang yang bisa kita tumbuhkan. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah investasi. Jadi kita harus bergerak, Ibu Bupati, besok ya setelah stunting selesai, kemiskinan selesai, anak tidak sekolah selesai, perkawinan anak bisa kita selesaikan, inflasi kita bagus Bapak dan Ibu, kita masuk tahun depan ke diskusi tentang investasi. Nah, mudah-mudahan ini Tribun Sulbar bisa terus berkontribusi. Sekali lagi selamat milad yang kedua, sukses selalu, penuh berkah, menjadilah media yang mencerahkan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Prof, mungkin bisa tetap di atas panggung dan kami mengundang Bupati Mamuju, Ibu Haja Siti Sutina Suhardi SHMSI dan juga Bapak Tamsil Tahir untuk ikut menabur rebana sebagai penanda dibukanya acara milad kedua tribunsulbar.com, makin melokal, makin digital. Baik, silakan Bu. Baik, kita hitung sama-sama mungkin baiknya ya. Iya, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih Bapak Prof. Sudan. Terima kasih juga Ibu Siti Sutina yang telah ikut menabuh rebana. Iya. Iya, terima kasih Bapak Prof. Sudan Arif Fakrullah telah memberikan opening speech dan juga membuka acara kita secara resmi. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Prof. Sudan, bahwa besar harapan Bapak Prof. Untuk bisa media tribunsulbar.com menjadi pencerah bagi masyarakat di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat dan juga bisa menciptakan kerukunan. Dan kunci utamanya ada di SDM dan tentunya tahun depan mungkin ada pembahasan mengenai opening speech terkait investasi dan mungkin kerjasama dari berbagai investor dari luar mungkin. Dan kita berharapkan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Sudan bisa terrealisasi sesegera mungkin dan menciptakan kemajuan bagi Sulawesi Barat. Ya, dan nanti selanjutnya kita akan menyaksikan keynote speech kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Thomas Umbupati Tena Bolodadi MSI selaku Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara. Selamat menyaksikan. Untuk itu kami berpindah ke agenda selanjutnya. Sambutan konten manajer Tribun Network Regional 3, Bapak Tamsil Tahir, dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada tamu undangan yang sudah hadir mengalokasikan waktu akhir pekannya untuk datang menghadiri acara kami. Seharusnya weekend ini biasanya orang pakai baju kasual, batik, gitu Pak, baju kaos. Hari ini Bapak harus pakai baju batik gitu ya.
batik biasanya pesta, tapi ini saya minta terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Ini tidak gampang pakai batik di hari Sabtu, itu bagusnya hanya malam Pak. Tapi ini Bapak pakai batik pagi-pagi gitu ya. Biasanya jam 7, jam 8 itu pakaian kasual olahraga. Apalagi dari DPR Pak Febri ini biasanya mancing dia nih kalau hari Sabtu. Saya berterima kasih betul sebab Tribun Sulbar ini 2 tahun, kami baru 4 bulan setelah gempa hadir di sini. Ya, jadi bulan Juli 2021. Ibu Bupati katanya baru dilantik, itu nanti setelah gempa baru dilantik bulan Januari. Jadi perjuangan kami di sini memang maaf Pak, itu meliput beritanya hanya 6 bulan sebelumnya berita gempa, itu mau masuk ke sini di bangunan yang juga kita ini enggak gempa enggak, ini enggak runtuh enggak, ini bangunan yang kita sewa gitu. Pak Kapolres katanya baru beberapa hari di sini sudah langsung dan belum dipindah-pindah katanya. Terima kasih sudah hadir. Tribun Sulbar ini tribun yang ke-53 di jaringan kita ya. Saat ini kita sudah 68. Saya ingat betul sebab saya pimpronya Tribun Sulbar, Tribun Papua. Setelah saya di Papua langsung ke sini, baru kemudian ke Tribun Gorontalo, Tribun Ternate. Ini tribun yang paling perjuangan Pak. Kenapa? Sebab acaranya di Sulbar, launchingnya di Sulbar, pembicaranya ada di Jakarta, mesin operatornya yang seperti ini ada di Makassar. Itu saya ingat betul waktu itu laporan kita, reporter kita melaporkan dari kantor gubernur, dari rumah sakit masih tenda, gedung DPR, dan pada saat itu second wave pandemi yang hampir 4.000 meninggal, ya angka harian tertinggi dari 32.000 kasus. Dan alhamdulillah hari ini Bapak hadir tidak dalam kondisi yang berdebar-debar, tapi penuh semangat. Tadi nanti akan didengarkan CEO kami bagaimana pertumbuhan kami. Terima kasih sudah hadir, mohon terus dukungannya. Semoga Tribun Sulbar bisa tetap hadir di sini dan kita hadir selamanya. Kalau 2 tahun ini kita masih kontrak Pak, terus terang ada kantor kita di jalan apa tuh? Marta Dinata. Semoga tahun depan kita bisa beli dan punya aset sendiri di sini dan bisa bayar pajak tetap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tamsil Tahir. Oke, dan kita akan menyaksikan kembali, mungkin tadi ada kesalahan teknis. Untuk itu kita akan menyaksikan keynote speech kedua yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Thomas Umbupati Tena, selaku Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara. Untuk itu selamat malamnya juga ada penyampaian ucapan dari CEO Tribun Network dan juga Commercial Director dari Tribun Network. Nanti mungkin akan ditampilkan jika sudah teratasi permasalahan yang ada di belakang. Untuk itu tibalah saatnya kita memasuki acara inti kedua Milad kedua tribunsulbar.com, yaitu sesi talk show. Hari ini akan dipandu oleh Bapak Tamsil Tahir, tapi sebelum itu kami bacakan terlebih dahulu profil singkatnya. Bapak Tamsil Tahir memulai karir jurnalistiknya di Harian Fajar pada tahun 1997 sebagai jurnalis. Lalu bergabung ke Tribun Timur Makassar di tahun 2003 sebagai wartawan ekonomi, bisnis, dan politik. Tahun 2020 menjadi pemimpin redaksi Tribun Timur hingga saat ini. Pernah juga memimpin Tribun Batam sebelum akhirnya ditunjuk menjadi General Manager Tribun Network Regional 3, membawahi Tribun di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bapak Tamsil Tahir juga pernah mengikuti fellowship Google News Initiative Singapura Jakarta hingga short course di Monash University Melbourne, Australia. Boleh kita minta tepuk tangannya? Baik. Dengan itu kami mengundang Bapak Tamsil Tahir untuk bisa mengambil tempat di atas panggung dan memimpin sesi talk show, baik itu talk show pertama dan juga talk show kedua nantinya. Untuk itu saya serahkan langsung kepada Bapak Tamsil. Langsung ini acaranya tidak ada basa-basi, langsung baru sambutan langsung. Ya ini acara talk show kita seharusnya dihadiri dari perwakilan gubernur 2 bupati, tapi hari ini hanya yang terhormat tuan rumah Ibu Bupati
yang akan hadir Bupati Mamuju, Ibu Stina. Kami persilahkan Bu naik ke atas panggung. Terus dari perwakilan dari Mamuju Pasangkayu ya, Dinas Simpokom, kami persilahkan Pak untuk hadir. Ya. Ini saja di dua dari Majene. Terus di sini juga hadir dari PLN ya. Kita persilahkan langsung saja Pak. Ini agak ini. Mari Pak Ahmad ini dari Bank Indonesia juga kita persilahkan Pak hadir untuk naik ke atas. Dan dari ya. Mari Pak. Ya. Nih, terima kasih Pak. Ini seharusnya dari Bupati Majene sampai tadi pagi baru mengkonfirmasi tidak bisa menghadiri acara ini. Kita akan memulai diskusi ini santai aja Bu, hari Sabtu walaupun pakai batik. Saya tahu teman-teman saya ini perintahnya pakai kasual ya, tapi dia tidak tahu dress code-nya seharusnya bilang kasual juga biar asik, tapi itu tadi pakai batik Pak, alhamdulillah. Minggu lalu saya masih di bandara gitu di Jeddah. Saya bertemu dengan orang Arab. Pengusaha lah, dia seorang sultan. Dia bilang begini, kalau kau punya uang, maka biasanya kau tidak punya waktu. Katanya. Kalau kau punya banyak uang, kau tidak akan punya banyak waktu. Sebaliknya kalau kau punya banyak waktu, biasanya kamu tidak punya banyak uang. Ini yang mengkonfirmasikan tentang ibu kota negara Nusantara. Kita dari sini kalau mau ke Balikpapan ya, itu dari pelabuhan yang paling dekat Pak, itu bisa 12 jam. Nah, itu naik feri hanya bayar 120.000. Kalau bawa anak-anak hanya bayar tambah 49.000. Kalau naik dari Bandara Tanpa Padang mau ke Balikpapan atau terus ke IKN nantinya di Penajem Pasar Utara, itu bayar 2 juta Pak. Dari Bandara Tanpa Padang mau ke Balikpapan itu 2.400.000. Ya, artinya sama kita ke Makassar dulu, saya kemarin sama Ibu Bupati dari Makassar ke sini 1 juta saja, terus lanjut lagi ke Balikpapan 2 juta, belum nyebrangnya. Itu kalau orang yang punya uang dia akan bayar itu, tapi dia bisa membeli waktu. Tapi bagi dia yang tidak punya uang, dia harus naik kapal 12 jam untuk sampai ke Balikpapan, baru kemudian ke IKN nyebrang, bayar lagi sekitar 2 jam baru sampai. Artinya kalau kita dari Mamuju, ibu kota provinsi Sulawesi Barat, itu mau pilih, Anda mau banyak uang, mau membeli waktu, atau mau membayar lebih banyak uang. Nah, hari ini kita akan membicarakan bagaimana sih potensi Sulawesi Barat menjadi penopang IKN. Kita akan membicarakan dari sisi optimisme kebijakan ini dari Ibu Bupati nanti, dari Bank Indonesia menampilkan data ini bisa nggak nih? Pak, jangan-jangan kalau IKN nanti 2024 itu bisa jadi orang Sulbar pindah ke sana semua Pak. Padahal potensinya Sulbar ini kan sumber daya manusia. Dan sejarah itu ada. Kenapa? Orang Sulbar, orang Mamuju, Mandar sejak dulu dialah yang disebut membangun Kalimantan Timur gitu. Ya, itu banyak lagu budaya yang menjelaskan itu Pak. Jangan-jangan kalau di sana jadi IKN, orang Sulbar nyerbang ke sana gitu. Ya. Sekarang Kalimantan Timur, hari ini IKN, Presiden Jokowi tadi malam berada di Cina, di Tiongkok. Dia mengumpulkan para sultan-sultannya Cina, taipan-taipannya Cina untuk mencari investor. Perkembangan hari ini. Kemarin Menteri PUPR menyatakan juga bahwa 23% sudah bangunan ibu kota negara baru dibangun. Dari 100% untuk ditempati tahun depan. Itu baru bangunan gedung istana presiden dan kementerian Pak.
sedangkan infrastrukturnya baru 15%. Bisakah itu? Apakah kita mau bersamaan membangunnya? Apakah Mamuju siap kira-kira Bu? Jangan-jangan pindah betul nanti ke sana, orang mallnya lebih dekat nanti kalau ada akses. Nah, kita mau mendengarkan dulu dari Ibu Bupati ini, apa sih Bu kesiapannya Sulbar ini menyambut 2024 ini ya, kepindahan betul apa Ibu mau jadi calon anggota DPR di sana pilkada atau bagaimana? Silakan dulu karena katanya orang Mandar banyak di Kalimantan Timur ini. Monggo Bu, apa kesiapan bisa di- Oh maaf, astagfirullah. Ini Pak Febri saya persilahkan untuk menduduki kursi saya Pak. Ini sebagai salah kita panggil pelaksana anunya tapi regulatornya tidak ada. Maaf Pak Febri kami persilahkan. Maaf ini jadi sudah ada Pak Ibu Sutina Andi Barudin dari Pasangkayu. Saya akan berdiri. Saya memang didesain Pak Febri untuk berdiri. Tidak. Saya didesain untuk berdiri Pak. Harus berdiri Pak. Saya maaf, ini saya lupa betul anunya ya. Ya ini kita dengar dulu dari Ibu Bupati. Seharusnya dari Pemprov tapi Pak Pemprovnya sudah ini. Ibu Bupati ini apa kira-kira Bu? Sejauh ini yang Ibu persiapkan untuk menopang Mamuju, apakah mau jadi kota dulu atau tetap kabupaten baru menopang atau bagaimana? Silakan nih Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Pak Tanzim Tahir, yang saya hormati, selamat ulang tahun untuk Tribun Sulbar, Bapak yang kedua tahun. Ya. Sama-sama Bu, 2 Iya, tahun ini hampir juga. sama dengan masa pemerintahan Pelantikannya saya. kita. Ya, kurang lebih sama. Jadi kalau umur, ya mungkin kalau anak-anak itu sudah belajar jalan kali ya Pak ya. Lagi lucu-lucunya Bu. Iya, bener. Semua mau dimakan itu kalau 2 tahun. Apa yang ada di mau dimasuk di mulutnya. Ya, jadi yang saya hormati para narasumber, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, Bapak Ibu, para undangan yang sama-sama saya hormati. Terima kasih Tribun Sulbar sudah mengundang saya di acara talk show ini, sangat bagus sekali. Jadi kami pemerintah Kabupaten Mamuju dengan adanya IKN, saya pribadi dan tentu masyarakat Mamuju sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Jokowi yang bagaimana menempatkan IKN di Kalimantan. Walaupun kemarin itu sudah ada ancang-ancang di Sulawesi ya. Betul, di tengah ya. Di Sulawesi Barat. Mintanya Karena maunya katanya kalau yang bisa paling di tengah. Sulawesi betul. Benar, Saya tapi ternyata feeling beliau sangat tepat sekali di Kalimantan karena memang ternyata di Sulawesi Barat daerah rawan gempa. gempa. Iya. Semoga ini yang Iya, terakhir Bu. Benar Ya, Bapak, betul. mudah-mudahan tidak ada lagi gempa yang besar seperti kemarin. Ya, jadi persiapan kami untuk IKN tentu sangat menyambut baik sekali dengan adanya IKN ini dan ini harus kita tangkap peluang tersebut dan kami pemerintah Kabupaten Mamuju tentu sudah mempersiapkan bagaimana apabila IKN ini sudah berjalan apa-apa saja yang bisa kita bawa ke sana dari Kabupaten Mamuju itu harus ada seperti itu. Jadi Mamuju harus bisa mengambil manfaat dari adanya IKN ini. Kalau kita lihat potensi Kabupaten Mamuju ya seperti Pak PJ Gubernur sampaikan tadi, ya kurang lebih sama pertanian, perikanan, perkebunan ya. Kalau kami di sini sektor pertanian yang menjadi unggulan yaitu padi dan jagung. Padi dan jagung tentu maupun komoditi-komoditi lain, tapi memang yang jadi unggulan itu padi dan jagung serta di sektor perikanan. Nah ini yang kami kembangkan dan giat untuk bagaimana agar produksi pertanian kami semakin meningkat karena tentu dengan dibukanya IKN pasti orang akan makan terus ya Pak ya. Apalagi orang Indonesia belum makan katanya kalau belum makan nasi. Bapak seperti itu juga? Betul. Bu, sejauh ini memang sudah ada dari negara kah untuk meminta Mamuju untuk menyambut sebagai daerah penopang ibu kota negara secara nomenklatur negara atau baru sebatas kampanye saja kesiapan gitu? Kalau secara nomenklatur belum ada. Iya. Tapi tentu kami harus siap-siap Iya. gitu kan. Apalagi kalau kita lihat posisi Kabupaten Mamuju ya
atau Sulawesi Barat lah, memang betul-betul berada di tengah-tengah, Ya. gitu, berada di tengah-tengah, ada di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah, Kalimantan. Nah, ini kan kalau Kabupaten Mamuju kita ada pelabuhan, Bapak, ada pelabuhan Oke. Belang-Belang, ada pelabuhan feri di Rangas, di Bandara juga ada. iya, boleh ada akses bandara untuk juga yang menyeberang. langsung aksesnya ke Kalimantan. Jadi mulai dari laut sampai udara itu sudah ada, Bapak. Jadi tentu itu peluang yang sangat besar. Kita berharap kalau memang kita tidak bisa memungkiri bahwa Kabupaten Mamuju tidak bisa semua memenuhi. eh, jadi kita berharapnya ya sudah, kalau memang seperti itu, yang dari Mamas apa yang dihasilkan kirimnya lewat Mamuju gitu. Begitupun juga dari Polman, Majene itu kirimnya lewat Mamuju seperti itu ya. Nah, Bu, itu apa belum. akan ada inisiatif membuat perda umpamanya untuk ini, dari kebetulan ada DPR, bersama-sama DPR membuat perda untuk menjadi penopang. Sejauh ini pembicaraan wacana ke sana atau sebatas penyiapan infrastruktur saja dulu? Iya, kalau untuk regulasinya belum Iya, ada oh, kami belum buat, ada. belum ada kami buat. Hanya memang kalau untuk program-program apa-apa aja itu kita sudah jalan. Sudah jalan ya. Udah jalan selama pemerintahan saya. Memang karena memang sektor itu dua kan yang kita jadi unggulan. Jadi tidak pun tidak ada IKN pun kita Oke. tetap di sektor unggulan itu yang kita fokuskan seperti itu, Iya. Bapak. Iya. Jarak untuk ke Mamuju ke IKN nantinya dari sini itu kira-kira sama dengan jarak ke Makassar. 380 kilometer kalau dihitung dengan jarak dari Google, Pak. Ini lebih jauh kalau kita mau ke Makassar. Itu salah satu potensi kalau IKN dibuka gitu ya. Itu nanti di sisi infrastruktur, mungkin di sisi perbankan atau apa. Tapi kita akan dengar dulu dari DPR dulu ini ya. Dari DPR dulu kita langsung, ini Pak bikin kaget. Ini dari DPR tadi kan Ibu Sutina, Ibu Bupati sudah menyampaikan beberapa poin. Saya lihat dari DPR ini Ketua Fraksi Demokrat ya, Pak Febri sekaligus pengusaha juga sebelum jadi ini lebih muda. Itu sudah sering nyebrang Pak, sudah mau dekat-dekat. Kalau mancing katanya kapalnya sudah ada gitu ya. Ini hasil pantauan sejauh ini potensi itu ada nggak? Kalau ikan Pak, kalau kita mau lihat potensi ikan, saya pikir orang Kalimantan juga bisa klaim juga ikannya di sini kan? Iya, ini kita mau dengar dulu dari Pak Febri, dari DPR sejauh ini kesiapan dan anunya potensinya bagaimana Pak? Oke, makasih Bang Tamsil. Pertama-tama saya ingin pantun juga dulu ke Pak Tamsil. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tak lupa naik odong-odong. Untuk Tribun Timur, Tribun Sulbar yang berulang tahun, traktirannya dong. Oh siap. Nang Pak khusus traktir kopi nanti. Aduh Oke, mati kita ini. Langsung ditagih di top. Ya. Baik, kalau Pak Tamsil ini kita kenalnya dulu waktu saya masih PSM. status sebagai atlet profesional. Pak Tamsil ini dikenal sebagai ice breaking. Jadi kalau misalkan Pak Tamsil ada, pasti acara akan seru. Makanya di divisinya beliau dikasih tempat yang memang tempatnya Pak Jadi Tamsil. beliau ini Pak sekedar setelah dia tidak ada lagi pemain Iya, dari keturunan- Tionghoa keturunan Pak di PSM. Iya. Jarang lagi yang Pak. Ini yang terakhir ini Pak. Kalau keturunan Korea, Jepang ada Pak, tapi dia yang asli sini Pak. Ini tidak ada. Ini setelah dia tidak ada pindah ke Sulbar, tidak ada Terima kasih Pak Tamsil. Lanjut, ya. Baik, Siap Pak jadi penopang IKN ini. siap. DPR. Pertama-tama izinkan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Tribun Sulbar. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini Pak Tamsil bersama tim, seluruh narasumber, Ibu Bupati yang saya hormati, seluruh peserta atau penonton yang ada di rumah baik di tempat ini. Tadi ditanya tentang mancing, nanti kita ke sana. Nanti kita ke sana Pak Tamsil, tapi sebenarnya kalau secara geografis, secara sejarah, lalu kemudian tadi disinggung masalah jarak, itu hubungan kita dengan Kalimantan itu sangat erat. Sangat erat. Sangat erat. Saya ingat kemarin Ibu Bupati sempat ke Kalimantan. Dia jalan-jalan, katanya Ibu Bupati bicara, "Wih, kita di Bontang disambut luar biasa sama
kerukunan keluarga Mamuju. Ke Pasir disambut luar biasa. Jadi sangat relevan tadi Pak Tamsil mengucapkan, jangan-jangan mempersiapkan diri juga maju di IKN. Jokesnya itu di situ. Cuman jokes buat saya Pak Tamsil, jokesnya itu jokes yang sangat menunjukkan bahwa hubungan antara Sulawesi Barat, khususnya Mamuju itu sangat erat dengan Kalimantan. Nah, menyinggung tentang beberapa hal, nanti kita masuk ke perdanya. Tapi saya melihat beberapa hal tentang potensi kita, Sulawesi Barat menjadi penopang, setidaknya menjadi penopang utama di IKN. Benar yang diucapkan sama Pak PJ, Ibu Bupati tadi, bahwa kita punya potensi sumber daya yang luar biasa untuk menopang di sana. Potensi sumber daya alam, minerba itu sebenarnya kita mempunyai potensi yang sangat baik. Di bidang pangan misalkan yang diucapkan Ibu Bupati, di komoditi, hasil laut, ternak, kita punya pasir, kita punya batu, yang memang itu menjadi potensi besar. Semisal kayak satu contoh, hari ini dalam temuan kami di DPR, ketika kami turun dalam fungsi pengawasan kami, kalau kami ke pelabuhan, itu hasil bumi kita, hasil alam kita itu sudah senantiasa terkirim ke IKN. Oh, sudah Pak ya. Biasanya produk itu Pak, Itu perkebunan. Ya, ada dari sektor tani, ada sektor ternak. Oh. Jadi di ternak itu senantiasa petani Sapi, ternak kita ikan. itu walaupun skalanya minim, tapi sudah menunjukkan gejala-gejala bahwa potensi kita besar untuk Dari saling bekerja pelabuhan sama. sini Pak, Dari pelabuhan Rangas. iya di Simboro ini. Oh, Simboro. Itu kita kalau kita dalam temuan tertentu kita bisa tahu di situ kadang-kadang kita mengirim sapi, Oh, sudah mulai ya. mengirim kambing. Bahkan di dalam temuan kami kalau di fungsi pengawasan itu di sektor perikanan, nelayan itu mengirim hampir 80% hasilnya ke Kalimantan atau Borneo. Oleh karena itu, gejala itu sebenarnya sangat menunjukkan bahwa ketika kita erat untuk bekerja sama, ini bisa menjadi penopang utama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Mamuju khususnya di Sulawesi Barat. Lalu yang kedua saya lihat ada potensi Pak Tamsil, ini potensi sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia kita juga harus mampu bersaing. Karena sekarang posisi ibu kota hari ini berjarak seperti Makassar. Iya, iya, iya. Beda kalau di Jakarta jauh. Jadi kalau kita mempunyai sumber daya manusia yang bersaing, saya pikir di sektor-sektor tertentu kita bisa menghiasi IKN, baik di sektor misalkan profesional, entrepreneur, bahkan sampai buruh kasar. Kalau mereka bisa dilatih dengan baik, kita bisa menjadi penyumbang utama untuk Sumber mengangkat. daya Iya. manusia. Kenapa? Karena ketika terjadi pembangunan masif, saya percaya setiap daerah yang pembangunannya masif, tentu masyarakatnya akan ikut berkembang dalam rumusan tertentu. Terus yang kedua ini, yang ketiga ini yang sebenarnya dalam temuan kami di DPR itu potensi kerjasama kita dengan IKN itu menopangnya juga dari potensi wisata. Potensi wisata biasanya orang kota itu kerjaannya padat, Iya, betul. ya kan? Stresnya tinggi. Desa tinggi. Nah, dia butuh Biasanya kalau orang refreshing. kekinian bilang butuh tempat healing. Iya, iya, iya. Butuh tempat healing itu jarak yang terdekat dengan Itu salah keindahan satu. yang begitu indah ada di Sulawesi Barat khususnya di Mamuju. Oh, Saya bicara oke, konteks oke, Mamuju. oke. Semisal Mamuju mempunyai laut, nah, kita masuk tadi tim pancing. Iya. Berarti ada potensi wisata mancing dan wisata diving misalnya. Iya, iya. Lalu kemudian kita punya gunung, ya kita punya gunung, kita punya air terjun, kita punya negeri di atas awan di Mamuju itu luar biasa. Lalu kemudian ada pulau. Di pulau kita punya pasir putih. Kalau kita jalan-jalan di Balak-Balakan itu ada 13 pulau kalau nggak Nih. salah di situ. Itu luar biasa Pak. Pak Febri ini mewakili Kadis Pariwisata. Ya, sambil Pak, sambil. Iya, aturannya kan dia Enggak, menyiapkan Pak, regulasi sambil. anggaran berapa. Kan- Ini jadi Kadis Pariwisata. Ini Tapi kan nanti seperti- masuk di regulasinya. Tapi kan ini maksudnya adalah bahwa potensi-potensi itu harus bisa dipersiapkan Betul. dari sekarang. Kita siap, artinya gini, ini dari sisi potensi kalau Iya. menyatakan kesiap, semuanya siap Pak. Iya. Ya kita sebentar Pak Febri, kita akan Iya. coba tanya
Pasangkayu dulu Pak. Ini dekat-dekat ke gunung. Tadi kan sudah mulai di pantai nih. Kita naik gunung sedikit Pak. Ya. Dinas Simpokom menyambut ini Pak, apa sekedar komitmen saja atau mau kirim orang ke sana Pak untuk jadi ini saya kabar terbaru juga Yogyakarta hari ini ya. 6.000 warga Yogyakarta itu siap untuk menjadi transmigran di daerah Pasir Pak. Pasir Utara. Ini kabar terbaru sudah menyatakan bertanda tangan dikoordinir oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan yang terbaru kenapa teman-teman ini sekedar informasi kami update beritanya juga kepada audiens. Bahwa Pasir Utara daerah tambang sekitar ini yang dulunya sudah selesai ditambang Pak. Sudah hasilnya sudah diambil tambang-tambang ini pindah mobil-mobil tambangnya pindah ke Morowali dan Tenggara. Ini sekarang diubah menjadi sawah Pak. Data terbaru di Pasir Utara Pak, calon ibu kota kabupaten itu 2-3 tahun lalu itu masih 20.000 hektar sawahnya Pak. Tapi cetakan sawah sekarang tahu, ini hampir sama dengan jumlah cetakan sawah, jumlah sawah yang ada di Sulawesi Barat Pak. 60.000 lebih Pak hektar. Itu kalau dibanding Sulawesi Selatan yang punya 2 juta hektar lebih sawahnya Pak. Itu lebih besar, memang kan berasnya ada di sana. Nah ini tantangannya nih kalau hanya andalkan padi Pak. Di sana orang pasir ini bangun 2 kali lipat cetak sawah Pak. Karena dia lihat banyak makanan nanti. Ya sebentar kita pindah ke Pak Febri, betulkah nanti bisa pindah gini ke sana ini dari Jakarta? Kita tanya dulu Pasangkayu Pak, ini apa kesiapannya Pak dari gunung? Mau kirim apa ke sana Pak? Mau kirim batu bara kah? Pusatnya juga di sana. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Pasangkayu yang sedianya berkenan hadir, namun karena ada acara yang sama pentingnya, beliau mewakilkan kepada saya untuk menghadiri acara hari ini. Yang kedua saya ingin mengucapkan atas nama pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua Tribun Sulbar. Semoga tetap terus mengambil peran di dalam pembangunan khususnya Sulawesi Barat. Kalau ditanya tentang kesiapan Kabupaten Pasangkayu sebagai penopang IKN, mungkin Pasangkayu yang paling siap Pak. Kenapa saya katakan siap? Hadirin yang berbahagia, karena di dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu 2021-2026, di dalam strategi aksi percepatan Kabupaten Pasangkayu itu yang pertama adalah ada yang disebut dengan PAS Unikon, Pasangkayu untuk Ibu Kota Negara. Dan ini dokumen RPJMD yang berbicara. Jadi kalau dari 2021 RPJMD-nya Pak. Ya, ya. Ya. 2021. Ya, itu masuk di RPJMD. Dan sejauh ini kita sudah melakukan beberapa langkah yang strategis. Salah satu potensi yang cukup besar di Kabupaten Pasangkayu dan Sulbar pada umumnya, karena Kabupaten Pasangkayu berada di Selat Makassar, itu artinya di dalam PP 37 tahun 2002 kita berada di daerah Alki 2 Pak. Apa maksudnya itu, Alki Pak? itu alur laut Kepulauan Indonesia. 2 dari 7 Alki yang ada di Indonesia. Kita di Alki kedua, termasuk Pasangkayu aja atau Mamuju? Pasangkayu, Mamuju dan masuk, Selat oke. Makassar. Selat Makassar. Iya. Nah, kita bisa bayangkan berdasarkan PP ini, ketika nanti IKN benar-benar sudah beroperasi, kita bisa bayangkan betapa sibuknya Jalur Selat jalur Makassar Selat ini Pak. Makassar Betul, atau betul. alur Alki 2 ini, baik di laut maupun di udara. Iya, iya. Karena di PP 37 itu memang diatur bahwa orang yang mau ke Indonesia melalui Samudra Pasifik dan Samudra Hindia itu harus melalui Alki 2. Oke, Ya, oke, dan- oke. Dan IKN hadir sebagai transformasi kota dunia, ya, Indonesia IKN untuk Indonesia, bukan lagi Jawa sentris, tapi bukan juga Kalimantan sentris, tapi Indonesia sentris. Itu ada di Nusantara, Kalimantan Nusantara, Pak. untuk ibu kota Nusantara. Yang kedua, kami bersama Ibu Bupati Mamuju sudah pernah sebenarnya melakukan langkah-langkah strategis untuk menyambut IKN. Iya, Kami sudah ada MOU iya. dengan 6 kabupaten di Sulsel, Sulbar, dan Kalimantan. Kami bersama Ibu Bupati ke Kota Baru, itu MOU dengan 6 kabupaten.
Sulsel ada Baru, kemudian di Kalimantan ada Bontang, ada Kota Balikpapan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Dan PKS-nya juga baru-baru dilaksanakan di Balikpapan. Apa isi PKS ini adalah peningkatan perekonomian daerah melalui pemampatan transportasi laut antar pelabuhan. Nah, jadi kami bersama Ibu Bupati hadir waktu itu di Kota Baru, dan ini saya kira bukan sekedar MOU tapi ditindaklanjuti dengan PKS, dan ini buktinya dari Kalimantan ini sudah hadir ke sini. Oh, iya. Sudah hadir ke Pasangkayu, meninjau pelabuhan yang ada di Pasangkayu, juga mungkin ke Pasangkayu ada berapa pelabuhan, Pak? Untuk saat ini ada di luar pelabuhan yang dibuat oleh perusahaan atau korporasi, ada satu, Pak. Ada satu pelabuhan. Iya, tapi akan dibangun lagi pelabuhan di Tike untuk menopang pembangunan industri, kawasan industri Pasangkayu. Bedanya pelabuhan yang Tike sama pelabuhan itu apa, Pak? Kalau untuk di Tike yang dipersiapkan, Pak, untuk menopang IKN sebenarnya, karena di situ nanti ada kawasan industri Pasangkayu untuk pabrik pembuatan baterai, solar cell, kaca dan baja. Itu di Pasangkayu. Akan dibangun di Pasangkayu. Pasangkayu juga memiliki potensi mineral untuk tambang nikel dan itu, Pak, smelter gitu. Intinya kita membangun kawasan industri, Pak. Siap. Industri Pasangkayu. Nah, tentu untuk mensuplai ke IKN tentu harus ada pelabuhan, Pak. Karena di sana, karena kebetulan Alki 2 itu ada laut dalam, di sana yang akan dibangun pelabuhan. Wah, ini bersaing dengan Mamuju nanti, ini banyak betul perebutkan IKN 2. Pak, sebentar. Jadi secara infrastruktur, kelembagaan, aturan, pemerintah daerah sudah siap, Pak ya. Pasangkayu, Sulbar, andai kan ada Sulbar juga bisa kita dengarkan ya. Bupati Mamuju juga sudah beberapa kali studi banding ke sana. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Pak, nanti akan ada ini, kita akan mendengarkan dulu, kita akan mengundang sebelum pindah ke Pak BI ya. Saya akan mengundang dengan hormat dari Bank Indonesia Pak Oktares Ali Ibrahim, ada enggak? Dari BRI? BRI? Ada, Pak. Kami persilahkan naik ke atas, Pak. Ini Bapak akan jadi mempercayakan kreditnya, bisa enggak ini nanti orang-orang IKN, kalau UKM dikasih ini, kalau BI kan dia hanya kasih. Sini, Pak, silahkan, Pak. Pak Oktares, maaf saya agak lihat tadi ada beberapa ini di panitia, ada beberapa yang dicoret, ternyata nama yang dibawanya Bapak yang dicoret. Bapak tidak. Maaf, Pak. Ini kalau terlalu semangat gini nih Pak Febri. Ya, Pak, saya akan langsung sebelum ke Bapak saya akan ke BI dulu lah ya. Ini biasanya BI kalau dikasih kesempatan dia akan langsung angka-angka ini. Biasanya pengalaman kita, dan memang itulah dia ya. Apakah suku bunga mau dinaikkan, Pak, kalau ada IKN, Sulbar potensinya gimana? Saya kasih kesempatan, Pak, sebelum kreditnya diserahkan ke BRI. BRI berapa yang mau disalurkan BRI, silakan. Silakan Pak Ahmad, Pak ya, Deputi Kepala Bank Perwakilan Indonesia. Habis ini kita akan pelurkan sebentar. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Tamsil. Yang terhormat PJ Gubernur Sulawesi Barat, yang kami hormati Ibu Bupati Mamuju, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Forkompimda, yang kami hormati para narasumber, ada Pak Febri, Pak Abi, kemudian dari PLN dan dari Pasangkayu, serta yang paling cantik Ibu Bupati Mamuju tentunya. Betul ya. Yang lain paling laki cantik semua soalnya. Paling cantik, betul. Baik, mengawali yang dari kami Pak biar agak cair. Saya juga ada pantun Pak. Tadi Pak Pej itu banyak pantunnya juga. Terima kasih Pak, terima kasih pantunnya. Jadi yang pertama pantunnya, air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Kepada Bapak dan Ibu, perkenankan kami menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Pantun memang lagi ini Pak. Kalau mau cakep memang harus baca pantun Pak. Ada lagi Pak, khusus untuk Tribun Sulbar sekarang. Iya. Bunga melati semerbak mewangi. Warnanya sungguh indah dan anggun. Cakep. Kepada Tribun Sulbar yang kami sayangi, kami ucapkan selamat ulang tahun.
Asik, terima kasih panjang umur sehat ya Pak. Pak Ahmad, to the point Pak. Nggak lama orang mau dengar BI siap nggak ini Pak? Ngasih Baik, Pak. mendorong BRI dan bank-bank lain untuk ngasih Jadi- kredit Pak ke jadi warganya seperti- Ibu Bupati ini. dan Seperti yang pasangan. Pak Tamsil tadi sampaikan Pak, tadi kan kami diminta data-data ya. Otomatis kami juga udah siapin data-datanya Pak. Jadi ini kami informasikan Pak Tamsil, pada akhir tahun lalu, karena ini akhir tahun ya Pak ya, bukan awal tahun, itu kami bekerja sama dengan Universitas Airlangga Surabaya melakukan sebuah penelitian yang khusus mengkaji terkait dampak IKN. Bisa di sehingga- zoom di Iya. gambarnya nih, fotonya nih. Duh, Jadi teman-teman kami kamera, nah ya. Pada akhir tahun lalu melakukan satu penelitian Pak, Iya. yang Studi kami beri dampak judul Studi Dampak Pembangunan IKN terhadap Perekonomian Sulawesi Barat. 2022 setelah gempa Pak ya, Akhir tahun kemarin Pak. akhir tahun kemarin. Jadi ini masih sangat Press baru. ya up to date Pak, karena akhir tahun kemarin, dan ini pada pagi ini kami akan coba sampaikan inti-intinya saja Pak. Iya, Karena apa waktunya salah satu terbatas. yang paling Iya. penting diketahui publik untuk diketahui Pak ini di live di relay di Jadi, Tribun News, iya. Tribun Kaltim, Tribun Timur, Tribun Manado dan seluruh Indonesia. Wih, Live mantap. ini Pak. Ya, apa yang mau disampaikan Pak ini? Baik, ini kami udah siapin materi tayangannya Pak sebenarnya kalau Oh, bisa iya? ditayangin oleh panitia. Jadi pada pagi hari ini inti-inti dari yang akan kami sampaikan secara garis besar ada 4 Pak. Yang pertama latar belakang penelitiannya, kemudian yang kedua kami akan sampaikan keterkaitan antara ekonomi Sulawesi Barat dengan Kalimantan Timur. Tadi secara sekilas sudah disampaikan oleh Pak PJ Gubernur Senior Pak Akmal Malik sudah sampaikan tadi. Tapi nanti kami akan melengkapi dengan angka-angka yang lebih pasti Pak, angka-angkanya. Kemudian yang ketiga, kami akan menyampaikan hasil analisis dari penelitian kami tersebut. Dan yang terakhir tentunya yang paling penting adalah kami akan coba menyampaikan rekomendasi. Rekomendasi yang mungkin dapat ditindaklanjuti oleh Sulawesi Barat maupun dari Kabupaten Mamuju. Ya, Kaitannya sebelum dengan ini Hani IKN. sudah diserahkan semua ke para stakeholder pemerintah daerah atau belum Pak? Belum Eh, seluruhnya Pak. Belum seluruhnya. Sebagian sudah tapi belum seluruhnya. Sehingga Nanti masih- akan ada rekomendasi kepada para stakeholder DPR, Purkopinda yang terkait untuk Iya, ini, jadi iya, iya, sebagian iya. udah kami sampaikan, tapi ini akan kami perjelas lagi pada bagian iya, ini. Karena silakan, Pak. mungkin belum semua masyarakat menerima diseminasi hasil penelitian ini Pak. Iya. Jadi kalau bicara yang pertama tadi, kami awali yang pertama dari segi latar belakang, mungkin kalau bisa ditayangkan lebih bagus karena nanti hadirin bisa bersama-sama melihat datanya Pak, memelototi datanya. Jadi kalau dari segi latar belakang tentunya kita Sulawesi Barat sebagai provinsi yang tadi Bapak sampaikan jaraknya relatif dekat dari Kalimantan Timur. Ini kalau dibandingkan dengan Makassar secara jarak kalau garis lurus mungkin nggak jauh beda ya Pak Iya, ya. Pak. Namun Sama-sama sayangnya karena kita melalui laut dia darat. sehingga menjadi lebih jauh. Nah, dari segi potensi Pak, Sulawesi Barat ini punya peluang ketiga terbesar kaitannya dengan IKN di Kalimantan Timur. Tentunya yang mempunyai dampak terbesar ya provinsi di sekitarnya yang terdekat seperti Kalimantan Kaltim Selatan, sendiri. Kalimantan Utara. Iya, iya, yang terdekat itu. Nah, kita sebagai tetangga tentunya punya peluang yang cukup besar juga terkait dengan pengembangan di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Nah, sebenarnya mungkin ada pertanyaan, apa sih tujuan penelitian yang kami lakukan? Dapat kami sampaikan bahwa yang pertama, kami tentunya ingin mengkaji dari segi struktur perekonomian di Kalimantan Timur dan di Sulawesi Barat, Pak. Iya. Ini benar-benar kami kaji berdasarkan metode kualitatif dan kuantitatif. Dua-duanya kami lakukan. Yang kedua tentunya kami ingin itu kemudian dari segi latar belakangnya kami dapat perjelas lagi. Di penelitian ini ada 3 asumsi utama yang Iya. kami gunakan Pak. Pertama, Yang pertama, masuk ke Sulbar kira-kira yang tahap satu. prediksinya, asumsinya berapa itu Pak? Jadi kalau itu kan dananya dibelanjakannya di sana Di Pak. sana betul, masih Kalau di infrastruktur. sini terimanya kan spillover atau multiplier efeknya Pak. Oke. Contohnya Pak, kalau tadi disampaikan Ibu Bupati dan juga Pak Akmal Malik, di sini kan punya potensi pertanian yang cukup besar. Iya. Kemudian yang kedua, dari segi perkebunan kita ada CPO juga yang cukup besar. Iya. Nah,
Kalimantan Timur ketika ada IKN tentunya butuh makan yang cukup besar, Pak. Kita punya potensi besar untuk menjadi mitra bisnisnya yang pertama Pak ya, uang itu. Yang ketiga tadi Pak, itu ada 43 triliun. Itu informasi yang bisa kita bold dan highlight ya. Yang ketiga Pak? Yang kedua Pak, dalam jangka menengah, dampak perubahan yang bisa ditimbulkan akibat perbedaan ini kalau berdasarkan data yang kami terima ini, asumsi shocknya itu sekitar 16,62 triliun. Ini utamanya disebabkan dari perpindahan ASN yang semula di 16 triliun DKI Jakarta ya ke Kalimantan Timur ke IKN seperti itu. Kemudian yang lebih menarik lagi Pak, untuk jangka menengah dan panjangnya ketika aktivitas pusat pemerintahan sudah berjalan di IKN itu, dampak yang ditimbulkan ini akan semakin besar dengan asumsi besaran shock mencapai 128,96 triliun. Itu ini utamanya berarti untuk kalau sektor administrasi pemerintahan di Kaltim. Menyanukan anunya Pak Gubernur tadi hanya 1 triliun uang di Sulbar ini, 100 berarti itu bisa 20 tahun itu Pak uangnya itu. Bayangkan itu ya. Untuk Sulbar ya. Iya, itu anunya kabar gembiranya Pak ya dari sisi uang, dari sisi moneter. Yang kedua Pak, yang bisa disampaikan lagi Pak. Berikutnya Pak, karena ini penelitian tentunya kami perlu juga menyampaikan kepada Bapak dan Ibu hadirin terkait dengan desain penelitian. Yang pertama tadi sudah kami sampaikan bahwa kami melakukan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatifnya ini tentunya yang kami gunakan diantaranya dengan menggunakan desk study, kemudian melakukan penelitian berdasarkan ini data input output, kemudian kami juga menggunakan IRIO Pak, Interregional Input Output. Wow, ini ya, kalau semakin panjang ini akan butuh forum khusus sendiri kayaknya ini ya untuk ini. Nah, sebelum ke Pak BRI saya akan minta diputarkan satu video dulu ya. Ada video yang kita mau sebab nilai Pak pesan sponsor ya. Ke BRI nanti palingan pertanyaannya Pak, berapa kredit yang disalurkan ke Pasangkayu dan Mamuju Pak? To the point aja Bu ya, untuk UKM petani padi gitu ya, palingan gitu. Ada oke lanjut ya. Langsung aja Pak katanya ini ke yang jelas data hasil penelitian ini hasil akan didiseminasi, disebarluaskan lagi ke para stakeholder. BI konkretnya Pak, BRI ini sejauh ini kesiapannya seperti apa Pak? Apa memang mau ngasih 1 triliun lagi tambahan di sini? Ya silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maniar. Ya, terima kasih. Kalau untuk terkait penyaluran kredit BRI ya Pak, secara total BRI itu sudah itu hampir mungkin sudah 250%. Jadi secara wilayah data kami yang kami peroleh juga dari Pak Ahmad, ada 15 triliun dana sudah disalurkan oleh perbankan secara total. Namun dana yang baru dihimpun itu baru di Sulbar 15 di Sulbar. triliun. Pak itu BI baru betul ya, uang yang berputar di Sulbar ini 15 triliun Pak setiap tahun. Ya, itu hampir dari perbankan saja. Namun yang terhimpun dananya baru sekitar 6 triliun. 6 triliun. Nah, sedangkan kami sendiri sudah berkontribusi sebesar 5 triliun, ya 5 triliun. Namun dana yang kami himpun baru 3 triliun. Jadi itu kebanyakan masih kredit PNS atau apa Pak? Kalau pinjaman itu. Untuk PNS kebetulan pastinya kan kalau di kami fokus kepada vertikal. Jadi lebih banyak nanti itu ada payroll untuk para ya. Kalau yang untuk yang konsumtif ya Pak. Tapi untuk UKM, untuk perdagangan. Secara total memang kami ada di 80% secara nasional itu untuk UMKM karena memang untuk BRI di Sulbar sendiri fokusnya kredit yang memang kami salurkan itu ada dari ultra mikro, dan kecil. Jadi untuk menengah sendiri kami memang belum salurkan. Poinnya kira-kira kalau ada petaninya Ibu Bupati atau Pasangkayu petani kakao mau tambah produksi bisa, itu kredit apa sangat itu Pak? Bisa Pak. Jadi itu kredit mikro atau kredit kalau petani ini ada skalanya Pak.
Ada kredit khusus untuk IKN, petani IKN nggak Pak? Kalau untuk secara khusus IKN pasti kan ada produk yang dikeluarkan oleh pemerintah pastinya Pak. Iya. Memang secara umumnya KUR sekarang yang KUR, ada masih dari KUR ya? dari Iya. Kemenko Perekonomian. Cuman secara total kami itu dalam tahun ini sudah salurkan 300 miliar lebih Pak. Wow, Itu mulai besar. dari Polewali dari selatan sampai ke utara ke Pasangkayu. Pasangkayu. Pasangkayu, Oh, ya sudah. seperti Termasuk itu. anak buahnya Pak Betul. Resi Info Ya. ya. Iya, Secara iya, total iya. kan kami punya 3 kantor cabang, 4 KCP serta 31 BRI unit. Jadi channel kami paling banyak termasuk agen briling mulai dari yang di hutan ataupun yang di desa, di kebun sawit, di sawah sampai insya Allah nanti bulan Agustus insya Allah izin Bupati kami pasang agen briling di Kepulauan Balabalakang. Sudah siap mesinnya. Ini Pak Seperti itu. Tares ini untuk kita tahu gayanya ini dia sarjana teknik industri Pak. Jadi perbankan urus briling sekarang dia. Dari Malang, dari ITS Pak ya. Betul, dari Pak. Surabaya. Ini Ya. baru berapa lama di sini Pak? Alhamdulillah sudah jalan 1,5 tahun. Pak, kalau Pak Ahmad udah berapa lama Pak di sini? Oh, hampir sama bersamaan. PLN ini Pak tadi mati lampu ini Pak. Siap nggak ini untuk IKN ini Pak? Kita baru mau membicara komitmen 20 menit. Untung Bapak datang. Kalau tidak Bapak datang tidak ada acara digital ini tadi. Silakan Pak, kita pindah sebentar kita hold. Silakan Pak. Ya, ini Pak dari Medan baru sebulan katanya di sini Bang ya. Baru 2 bulan. Ya Bang, silakan. Listrik minimal untuk pelabuhan deh Pak. Assalamualaikum Yang akan warahmatullahi menyuplai wabarakatuh. nanti, ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Dan selamat siang, menjelang siang. Yang kami hormati para unsur Prokopindah, provinsi maupun juga kabupaten. Yang kami hormati para seluruh yang ada di sini, khususnya juga Ibu Bupati dan juga semua para narasumber yang ada di sini. Tadi mungkin Bapak dari BRI menyampaikan pantun ini. Wah. Tapi kalau kita orang listrik ini misalnya ini kaku-kaku saja kita sudah. Kan orang teknis Pak. Tapi saya coba paksa-paksa sedikit. Iya Pak. Pak, pantun. Biar cakep Pak. Itu Jadi cakep kalau mau sedikit, cakep ya. sekarang harus baca pantun Pak. Ya, pergi ke pasar baru beli mangga. Cakep. Tidak lupa beli terung ungu. Cakep. Selamat bertambah usia Tribun Sulbar tercinta. Sinergi kolaborasinya selalu ditunggu Pak ya. Cakep. Makasih Pak pantunnya ya. Jadi sebenarnya dengan dari judul yang ada ini, potensi Sulawesi Barat menjadi penopang utama IKN. Kalau kami sebenarnya kan tidak terlalu mengenali potensi Pak. Jadi kami adalah supporting. Berarti bagaimana kesiapan PLN untuk Sulawesi Barat menjadi penopang utama IKN. Itu sebenarnya yang pasti untuk kami PLN karena kami adalah merupakan supporting yang terkait dengan bagaimana kesiapan terkait dengan Sekarang infrastruktur untuk kami. Sulbar gitu, Pak. kapasitas terpasang listriknya ada berapa Pak? Kalau investor datang Pak Bupati atau Pasangkayu masuk smelter, PLN-nya Sulbar bisa nggak Pak menghandle listriknya? Ya inilah mungkin yang saya sampaikan kepada kita Ya. semuanya. Kebetulan mungkin ada perwakilan beberapa kabupaten di sini mungkin karena kami kan dari PLN itu UP3 Mamuju itu menangani seluruh PLN yang ada di Sulawesi Barat. Iya. Tapi kita bentuk dengan 6 ULP khususnya untuk Pasangkayu Pak, 2 kabupaten, Mamuju Utara dengan Mamuju Tengah. Iya. Sedangkan untuk Mamuju sendiri, Majene sendiri, sedangkan Mamasa juga sendiri, Polowali dengan dengan Wonomulyo itu satu-satu. Oh. Sebenarnya satu kabupaten dia tapi 2 WLP di sana. 2 WLP. Karena kita lihat di situ sangat Wonomulyo itu adalah potensi besar Iya. dan termasuk langkahnya besar. Terkait dengan kapasitas ini Pak, kapasitas kelistrikan untuk Sulawesi Barat pada umumnya. Mungkin saya sampaikan sedikit terkait dengan supply-nya Pak. Kita sebenarnya untuk Kabupaten Mamuju ataupun untuk Sulawesi Barat ini kita disuplai 2 sistem.
besar. Dua Ya, pembangkit, Pak. dua sistem besar, Dua bukan sistem besar. pembangkit. Ya. Sistem besar, kita kan ada di tengah-tengah, Pak. Iya, dari Yang pertama kita disokong dari Sulawesi Selatan. Bakaru. Ya, lewat Sistem- Pindrang. sistemnya, ya. Ya. Sedangkan untuk Pasangkayu kita disokong dari Papua Poso. Poso. Di Sulawesi Oh, Tengah, iya, kita iya, disuplai dari sana. PLTA. Kapasitas kami sebenarnya mungkin saya harus sampaikan per masing-masing kabupaten supaya mungkin nanti kalau ada dari kabupaten perwakilan-perwakilan dari kabupaten di sini bisa memahami seperti apa kesiapannya PLN untuk saat ini. Jadi di sini saya pertama mungkin masuk saya ke Pulau Mandar yang di 2 kabel tadi. Kemampuan kami di sana itu totalnya 50 KPA. 50 KPA. Di sana beban puncak kami baru 20,3. Artinya masih ada 30 lebih belum dipakai, Pak. Iya, iya, iya. 55% bahwa kami tercadang Betul, di betul, sana. setengahnya belum. Nah, bagaimana dengan Majene? Majene. Majene pun juga sebelum di Majene itu ada terpasang kita 40. Baru 40 MPA. Kemampuannya apa yang terpasang sekarang bukan puncaknya ya baru udah sekitar 20-an juga. Iya, karena mahasiswa aja di sana, Pak. Itu Hanya dah, Pak. kos-kosan saja di Majene itu yang banyak. Jadi kalau secara keseluruhan khususnya untuk Mamuju ini juga, untuk Iya. Mamuju ini kapasitas kita juga sangat besar. Iya, berapa? Tapi bebannya juga masih kecil ya kan Iya. 30-an kita di sini MPA-nya. Ya, tapi kecil sekali kita malah cuma masih ada sekitar 18-an, Iya, Pak. PNS, Udah Pak, bukan gitu. banyak. PNS sama iya. Jadi kalau kota PNS itu hemat listrik, Pak. Mau pulang kantor dimatikan. Jadi jangan berharap banyak dari PNS, Pak. Tapi itu sistem kelistrikan kita di sini, sekalipun kita terpisah-pisah secara kabupaten, secara unit layanan, tapi kita sistemnya adalah interkoneksi. Di mana ada kekurangan, supply-nya bisa dialur dan dengan pola-pola Pasangkayu manuver. masuk di mana, Pak? Kalau Pasangkayu LP-nya dari sini atau Pasangkayu, WLP-nya langsung Pasangkayu, Pak. WLP-nya Pasangkayu. walaupun kapasitasnya bawah di ini. sana berapa, Pak? Kapasitas di Pasangkayu khusus untuk Pasangkayu saja, Pak, itu 30 MW. Iya. Sementara beban puncaknya itu tertingginya pada posisi jam 7 sampai jam 8 malam itu masih sekitar 16 MW. Artinya kan masih jauh setengah cadangan juga. kita. Iya, surplus. Masih surplus. Nah, dan di Topoyo juga masih ada pembangkit kita. Ada juga ada GI di sana. Di situ pun kapasitasnya ada sekitar 30. Di sana hanya sekitar 16-an 15 gitu. Jadi Setengah ya. Masih Tapi- tersedia 50% untuk dukungan supporting itu, Pak ya. ya. Tapi yang pasti secara keseluruhan yang saya sampaikan tadi, Pak, daya terpasang kami selalu untuk Sulawesi Barat itu ada di 300 MW, Pak. Iya. 308 Megawatt. MW. Sedangkan beban puncak kita ada saat ini, beban tertingginya Baru itu ada 100. di 73,47. Masih banyak. Ha. Bisa diundang banyak investor listrik, jangan takut untuk Sulbar surplus. Iya. Jadi kapasitas terpakai kita itu masih di 23,83%. Masih tercadang kita, masih tercadang jauh Iya, kita iya, sebenarnya. Tapi itulah, jadi yang disampaikan tadi yang terkait dengan bagaimana kesiapan PLN, itulah tentang kesiapannya. Namun secara visi dan misi PLN kami, Pak, Iya. secara visi dan misi PLN itu visinya adalah menjadi perusahaan terbaik di Asia Tenggara, menjadi pilihan nomor 1 untuk pelanggan. Belum ada pesaingnya memang, Pak, kalau untuk di sini ya kan listrik ya. Ya kan, Kecuali makanya kami genset. tidak bersaing dengan listrik yang ada, tapi kami bersaing dengan Asia Tenggara. Betul, Kan gitu betul, tuh, Pak. betul, iya. Asia Tenggara. Sedangkan misinya ini kami sangat banyak sebenarnya untuk menjalankan bisnis mekanisme kebisnisan itu, kelistrikan itu yang terkait dengan berorientasi kepada kepuasan pelanggan Oke, lah. Pak. Kepuasan Pelanggan pelanggan. ini kita catat dulu untuk Iya. PLN. Yang jelas kapasitas listrik kita untuk penopang IKN, infrastrukturnya sudah ini, pelabuhan juga di daerah beberapa ya, sudah siap. Sebelumnya Pak, kita akan lanjut, kita akan minta tanya jawab sebentar. Di bawah ada Pak Kapolres, mungkin kita minta suaranya juga sebentar. Tapi kita break dulu untuk ada video ya teman-teman ya. Oke, kita break dulu sebentar Pak untuk meminta tanggapan atau pertanyaan dari Pak Kapolres atau siapalah. Sebentar kita akan buka 2-3 sesi ya untuk pertanyaan biar interaktif. Pak Kapolres, ada yang mau disampaikan Pak? Keamanan di sini bagaimana Pak?
aman kira-kira warga Mamuju kalau nyebrang ke sini atau jangan-jangan orang IKN yang banyak menyeberang ke Mamuju nanti? Ya terima kasih. Saya sedikit aja menyampaikan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber terkait kesiapan Sulbar sebagai penumpang IKN. Pada prinsipnya semua kegiatan itu akan berlangsung dengan baik ketika keamanan itu terjaga dengan baik. Mau investor datang, mau orang datang, mau kegiatan pembangunan dan lain sebagainya, aman dulu. Keamanan itu memang tanggung jawabnya secara Undang-Undang Nomor 2 2002 kepolisian. Tapi secara umum tanggung jawab kita bersama. Terkait masalah apa yang tadi moderator sampaikan, ya insya Allah sampai sekarang, mudah-mudahan ke depannya, khusus untuk Mamuju, pada umumnya untuk wilayah Sulbar, semuanya untuk saat ini situasi masih dalam keadaan aman terkendali. Terima kasih. Nah, untuk sampai di sini saya buka sesi. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya dengan pertanyaan di atas dari BI, dari Bupati. Saya persilakan satu sesi. Oh iya, silakan. Diperkenalkan Pak. Maaf. Sama-sama rambut putih Pak. Katanya rambut putih banyak yang dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami memperkenalkan diri, mohon maaf dari Bapak Dandrem tidak sempat hadir. Saya Kolonel Kapeleri, karena diminta memperkenalkan diri, kami memperkenalkan diri. Kolonel Kapeleri Amran Wahid, pejabat Kasih Intel Korem, Tarwada Tarogau. Sepintas setelah melihat materi hari ini, kami melihat potensi Sulawesi Barat menjadi penopang utama. Berat judul ini Pak, penopang utama. Penopang itu kan ada penopang biasa, penopang utama. Ini Sulbar langsung mengambil menjadi penopang utama. Sangat ketiga berat. katanya kalau data dari BI Artinya Pak. apa? Ketika menjadi penopang utama, berarti hal-hal yang harus dipersiapkan untuk itu harus juga ekstra untuk mempersiapkan sebagai keamanan Pak ya. Penopang utama. Kalau dari Korem, Iya. Kami berbicara masalah unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini yang selalu menjadi atensi kita. Ada yang kerjaan secara nampak dan juga ada secara abstrak, silent. Negara akan bisa maju, basicnya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Pertama masalah ideologi, ini yang paling penting. Kalau ideologi masalah negara, saya rasa sudah clear. Semua kita Pancasila, dan saya lihat di Sulbar tidak ada ideologi-ideologi selain ini. Pancasila. Ada beberapa waktu yang lalu ada, 5-7 tahun yang lalu, itu tetap kita mengikuti dan itu sudah sangat minim pengaruhnya setelah poinnya Pak, apa yang mau disampaikan? Artinya apa? Untuk penyiapan penopang utama ini, yang perlu kita persiapkan adalah perencanaan. Kalau ideologi tadi sesuai bidang kami itu sudah clear, berarti yang paling disiapkan adalah ideologi karakter dari masyarakat Sulbar, ideologi sosial dan ideologi budayanya, biar Pak. tidak ini Karena ketika kita menyampaikan, mungkin ada perencanaan-perencanaan seperti yang disampaikan oleh Pasang Kai tadi, itu sangat real. Berarti ada suatu rencana dari PLN juga. Kebetulan kami dulu dinas di Sulbar Pak, terkait dengan PLN, kebetulan saya yang menyelesaikan SUTET 2019. Nah, di sana itu sudah ada smelter, tapi jangankan memenuhi beroperasinya smelter, pendidikan dan yang lainnya saja listrik tidak menutupi Pak, padam. 1 jam 2 jam padam. Pada tanggal 19 September 2019 pada saat saya menjadi dandim di sana, itu kami clearkan sehingga apa? Penyiapan untuk Sultra yang tadinya untuk menopang pertambangan itu bisa berjalan dengan penopang yang disampaikan oleh PLN. Harapan kami juga masalah-masalah ini yang harus disiapkan sehingga ada sinergitas. Jangan ada gejolak di Sulbar. Betul, artinya siapa? permasalahan seperti budong-budong, kemudian yang lainnya. Jangan sempat peluang kita tangkap, tetapi penyiapan untuk itu
itu tidak bisa kita kewalahan untuk menyiapkan sebagai penopang utama ini, Pak. Itu yang paling penting. Siap, Pak. 14 Juli yang lalu, 1 bulan yang lalu, kami juga kebetulan diminta oleh Sekjen Wantanas dan Menko Polhukam untuk menjadi narasumber di IKN terkait pembebasan lahan. Karena atensi Bapak Presiden, Agustus tahun depan itu sudah ada pacara. Karena pengalaman kami di Sultra, Mandalika, kebetulan kami juga yang menyelesaikan pembebasan lahan di Mandalika, diperintahkan kami 14 Juli yang lalu untuk menjadi narasumber di IKN untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sana. Dan apa yang menjadi penopang utama ini ternyata bukan hanya Sulbar yang ingin menjadi penopang utama, Pak. Semua mau jadi. Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi, semua provinsi yang ada di Sulawesi itu pingin menjadi penopang utama. Betul. Jadi persaingan menjadi penopang ini keras juga ini, Pak ya. Keras, Pak. Artinya apa? Melalui forum diskusi ini saya menginginkan ada rencana-rencana roadmap yang sistematis, terukur, karena ini adalah perang. Menjadi penopang utama ini adalah perang, Pak. Jangan sampai keinginan kita besar tetapi penopang utamanya diambil oleh provinsi kita lain. akan ada seri diskusi lagi. Makasih. Ini tidak biasanya Dandim dari Kodim ini bicara begini, Pak. Ini kalau seperti dilihat ini kayaknya pengurus alumni teknik apa ini, Pak? Dari UMI, Pak ya? Saya sama Pak Abi, saya Fakultas Teknik Industri dulu di UMI. Oh ya, makanya biasanya kalau Dandim itu Pak Intel sembunyi-sembunyi. Ini seperti akademisi. Kita akan undang nanti, Pak. Terima kasih banyak ya. Ini baru tanggapan dari Telkom, mungkin bisa mau memberi infrastruktur. Tadi ada PLN ya. Nah, kita kasih dulu, dengar dulu sebelum kita pelurkan ke belakang sana apa. Ini jaringan Telkomsel, Telkom ini setelah diakuisisi sebagian IndiHome, ada pengaruhnya enggak ini, Pak, untuk kesiapan penopangan ini? Infrastruktur gimana? Komunikasi. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Kalau untuk saya Furkan dari Telkom Sulbar, kebetulan di sini mewakilkan pimpinan saya, branch manajernya. Secara Sulbar kita berpotensi luar biasa untuk bisa memasukkan jaringan. Apalagi tadi pertanyaannya setelah mergernya IndiHome sama Telkomsel ya. Ya, karena kita sudah memfokuskan B2C ke anak perusahaan. Iya. Nah, untuk B2B-nya ke Telkom gitu. Ini infrastruktur telekomunikasi digital di sini aman ya, Pak ya, untuk sejauh ini untuk inner city, iya. Untuk inner city itu hampir sudah 4G semuanya. Mungkin beberapa mendapatkan blank spot sudah ada terjadi. 5G, Pak? 5G insya Allah menyusul. Jadi kita menyelesaikan blank spot yang ada di Sulbar dulu. Nah, setelah itu kan di 4G kan semuanya, baru di 5G kan. Secara bandwidth tercukupi kok, Pak. Secara bandwidth tercukupi ya. Dan perlu diketahui lagi, kita mau bakal buka lagi nanti insya Allah kalau nggak ada halangan apa-apa, kita mau buka jalur ketiga dari Telkom Makale ke Telkom Mamasa, terus melewati Mambi baru ke Mamuju. Maknanya apa itu, Pak, kalau connect itu semua? Apa ya, jadi lebih lancar atau tidak ada blank spot lagi? Lebih terdapatnya blank spot yang terdapat di daerah Mambi, Arale itu sudah dihilangkan. Gitu. Ini kabar-kabar baik ya. Listrik dari sisi infrastruktur sudah tersedia. Para pemerintah daerah sudah menyiapkan regulasi kesiapan ya. Betul. Dari keamanan sudah menyiapkan juga, bank juga sudah siap. Dari warga ada nggak dari bagian sana di belakang? Ya, ada yang tanggapan dari Ibu dari KPU tadi saya ada. Nah ini terakhir Pak ya, sebelum ini kita ingin memutarkan, ada video ya. Oke ya, ini. Ya mohon maaf ya, ini ada bencana. Nah ini Pak, ini sebelum terakhir. Ya, ini untuk yang terakhir ya, ini ada, saya tahu siang ini agak pada sibuk semua untuk acara keluarganya. Sebelum kita akhiri kita akan minta closing statement dulu, Bu. Ya ini saya minta di Plur tidak ada Pak ya yang ingin memberi masukan, pertanyaan dari audiens. Dari Ibu Bupati dulu ya. Nih gimana Bu, closing statementnya tentang IKN ini 2024 sudah dekat, semakin dekat, hasil penelitian BI sudah ada, infrastruktur sudah siap ya, dari Bupati. Satu paragraf kira-kira. Ya, jadi tentu kami pemerintah Kabupaten Mamuju sangat menyambut positif dan insya Allah siap
untuk bagaimana Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat sebagai penyangga ibu kota negara. Dan sebelum saya juga mau pantun. Nah, kalau tadi kan pantun semua sebelum pembukaannya baru pantun. Nah, ini saya Iya. Iya, Makasih, Bu. iya. Si Mamat makan berdua. Si Mamat makan cakep. Pakai ketumbar ditambah aren. Iya. Selamat ulang tahun yang kedua. Tribun Sulbar pasti bertambah keren. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih banyak, warahmatullahi Bupati. wabarakatuh. Ke Pak Pasangkayu, Pak, closing statement untuk kesiapan ini. Baik, terima kasih Pak Moderator. Kita tahu bahwa jarak terdekat ya Kabupaten Pasangkayu ke IKN itu hanya sekitar 500 km. Ya, kalau menggunakan pesawat udara dari Palu itu hanya 35 menit. Berarti memang di dalam rencana induk pengembangan ibu kota negara di situ memang ada istilah IKN sebagai saraf, kemudian dari pusat saraf, kemudian Samarinda dan Balikpapan itu sebagai ototnya, dan kita semua ini adalah sebagai mitra, sebagai pendukung. Jadi kita semua sebagai pendukung. Nah, IKN ini akan dibangun dalam 5 tahap, Pak. 5 tahap. Jadi tahap pertama itu 2022-2024, tahap 2 itu 2025-2029, tahap ketiga itu 2030 sampai 34, tahap 4 2035 sampai 2039, dan terakhir itu 2040-2045. Di 2045 pemerintah Presiden Jokowi itu menyampaikan bahwa di saat itu kita sudah menjadi IKN sebagai bertransformasi sebagai kota dunia untuk semua. Dan saya kira kita semua yang ada di Sulawesi Barat ini memang sebagai penopang seperti disampaikan tadi Pak dari dan Kodim, memang disiapkan karena posisi kita yang memang sangat strategis. Nah, karena itu saya kira dari sisi regulasi maupun dokumen Pasangkayu sudah mempersiapkan antara lain pelabuhan, kemudian kawasan industri, dan kita berharap dukungan dari seluruh stakeholder. Dan yang tak kalah pentingnya adalah infrastruktur telekomunikasi, ada tadi dari Telkom, karena yang mendukung ini adalah digitalisasi daerah. Dan kami juga baru kembali dari Jakarta, kemarin dari Depok, untuk melaksanakan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui sertifikasi elektronik. Jadi infrastruktur fisik maupun non fisik atau infrastruktur digital itu sudah insya Allah kami siapkan. Terima kasih. Dan di akhir statement ini juga saya ingin berpantun. Tidak mau kalah saya. Makan bakso pakai saus tomat. Iya. Minumnya pakai es batu. Iya. Hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Febri, jam pantun lagi Pak. Closing statement nih dari DPR tadi ini apa nih Pak? Ini dari Pasangkayu ada infrastruktur, silakan. Terima kasih Pak Tamsil. Buat saya antara Kepulauan Sulawesi, khususnya Sulawesi Barat dan Kalimantan itu hanya dipisahkan oleh Selat Makassar. Jangan sampai kita ketinggalan karena hanya dipisahkan satu selat. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan, kolaborasi dari semua stakeholder. Kita buang jauh-jauh egosentris untuk membuat masyarakat kita sejahtera. Dengan di DPRD kami akan terus mendukung program Ibu Bupati, khususnya fraksi Demokrat, dari aspek regulasi, dari aspek pengawasan, dari aspek anggaran ketika dibutuhkan untuk penguatan tentang kerjasama dengan IKN. Mudah-mudahan dari fraksi Demokrat akan selalu mendukung program dari pemerintah Kabupaten Mamuju. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Terakhir closing dari BI Pak. Jauh ini apa yang mau disampaikan Pak di audiens kita ini? Baik, terima kasih Pak Tamsil. Jadi izin kami menyampaikan rekomendasi dari hasil penelitian kami Pak. Yang pertama tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Bupati Pak, Sulawesi Barat ini punya potensi yang unggul terutama di bidang pertanian, kemudian kehutanan,
dan juga tanaman-tanaman pangan di unggul Pak. Oleh karena itu rekomendasi dari penelitian kami, tentunya yang pertama kita harus mengoptimalkan sektor-sektor unggulan kita dari Sulawesi Barat. Karena tadi sudah disampaikan Pak Dirjen Oda bahwa dengan adanya perpindahan ibu kota negara ke IKN itu tentunya akan banyak butuh support makanan Pak. Ya. Kita di Sulbar ini punya potensi yang besar untuk dapat menjadi pemasoknya ke sana. Berdasarkan neraca pangan, kita untuk komoditi beras surplus Pak. Oh surplus. Iya, iya. Sehingga kita punya potensi untuk dapat Dikirim ekspor ke ke sebelah sana. ya Pak. Selain itu Pak, subsektor peternakan, kemudian subsektor pertanian lainnya seperti tanaman pangan utamanya, kemudian perkebunan semusim dan perdagangan besar dan eceran itu juga potensi yang besar dan unggul di Sulbar untuk terus dikembangkan Pak. Kemudian yang kedua, ini tentunya kita terus diminta untuk mengelola sektor unggulan ini dengan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan kondisi kita yang tadi Bapak sampaikan sering terjadi bencana, mudah-mudahan tidak terjadi lagi Pak. Betul, ya. Mudah-mudahan itu cukup yang masa lalu lah, yang sekarang ke depan mudah-mudahan aman dan selamat. Yang ketiga tentunya kita harus membangun dan memperkuat konektivitas antar wilayah Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan antara Sulbar ke Kalimantan Timur itu jaraknya relatif dekat Pak. Iya. Tapi konektivitasnya belum begitu terbangun, artinya pertama dari segi transportasi itu juga belum optimal, dari segi logistik itu juga belum optimal. Betul. Bisa saja Pak mungkin kalau kita kirim barang ke Kaltim bisa lebih mahal Pak daripada ke Sulsel ataupun ke daerah lainnya. Betul, Pak. Sehingga dari segi konektivitas antar wilayah itu perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir tentunya kita di Sulawesi Barat juga harus terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur Pak. Karena ini sangat penting untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ada 5 rekomendasi yang akan kita Tribun akan bantu sosialisasikan Pak, rekomendasi Bank Indonesia ya tentang kesiapan Sulawesi Barat untuk penopangan menjadi ibu kota negara. Nah sebelumnya kita ke BRI Pak, closing statementnya apa nih Pak yang mau disampaikan nih? Siap. Baik, terima kasih Pak Tamsil. Mungkin ini ya sesuai dengan visi kami. Kami punya visi di 2025 itu seperti PLN, kami sebagai BUMN punya visi untuk ke depan yaitu kami akan menjadi BRI Group itu menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Artinya apa? Jadi BRI sendiri bukan hanya bank saja, tapi kami sekarang menjadi grup bukan hanya perbankan, tapi juga ada insurance, ada pembiayaan ultramikro, pegadaian, dan di dalamnya termasuk tentang investment banking. Jadi kami siap untuk mendukung mulai dari ultramikro, kami sekarang bergrup dengan PNM Pegadaian, ya. Jadi kami siap membangun ekosistem mulai dari yang baru mau mulai usaha sampai dengan yang sudah mau bisa menjadi dari unbankable istilahnya menjadi bankable sampai bisa menjadi mungkin bisa supplier atau vendor yang handal ke IKN seperti itu. Dan juga tadi seperti saya sampaikan kami juga fokus ke inklusi keuangan, contohnya hampir mungkin tadi ada Telkom juga, ada juga daerah blind spot yang sudah kami siapkan untuk akses perbankan. Jadi kami pun juga punya satelit Pak, jadi perbankan di dunia yang punya satelit hanya BRI, betul. hanya BRI, satu-satunya bank di dunia punya satelit, jadi sekalipun blank spot kami pun bisa menjangkau, seperti itu. Mungkin itu dari kami, kami siap support, terima Pak kasih. Oktares Abi Ibrahim. Nah terakhir closing statement dari Bang Manihar Hutajulu, ya, Hutajalu. Pak PLN Pak, ini jangan mau janji, jangan mati lampu lagi atau cemana nih Bang, silakan Pak. Ya, makasih Pak. Sebagai closing statement dari kami dari PLN, urat nadi daripada perekonomian itu sebenarnya terletak pada infrastrukturnya. Ya. Untuk infrastruktur, khususnya bagi kami PLN sebagai supporting pembangunan ini, dan kami juga pemegang peran utama BUMN yang dipercaya oleh pemerintah terkait dengan kelistrikan ini, saya mungkin hanya menyampaikan kepada seluruh khususnya kabupaten-kabupaten yang ada di Sulbar ini bahwa kesediaan tenaga listrik di Sulawesi Barat, UP3 Mamuju yang wilayah kerjanya di Sulawesi Barat tidak perlu khawatir.
apapun itu nanti, kalaupun sesuatu hal yang ada diinginkan rencana kawasan industri ataupun rencana pembangunan ada dari pemerintah pusat yang terkait dengan infrastruktur yang dikhususkan maupun juga ada dari pemerintah daerah, PLN siap. Dari sisi investasi kami sekarang saat ini sangat besar sebenarnya terkait ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa cadangan kami itu masih sekitaran 72% lagi cadangan kami. Untuk di Sulawesi Barat, Pak. Maka jangan pernah ragu masukkan investor. Karena nanti setiap investor untuk memasukkan investor dan dia berinvestasi di satu tempat, pasti dia bertanya bagaimana kondisi kelistrikannya. Untuk itu saya pasang statement di sini untuk kita. Listrik Sulawesi Barat siap mendukung seluruhnya apapun rencana menjadi penopang utama daripada IKN. Terima kasih banyak Pak dari semua para speakers, para pembicara kita. Ada 6, ada 1 yang tidak hadir, kami ucapkan terima kasih banyak. Kita sampai di akhir acara, tapi sebelumnya saya minta para pembicara ke depan satu-satu. Ada penyerahan cenderamata, nanti akan saya kembalikan ke hostnya deh ya. Tio, saya kembalikan acara ini, silakan. Baik, terima kasih Pak Tamsil Tahir dan juga para speakers kita yang luar biasa. Tetap semangat ya, meskipun mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Tamsil, beberapa tamu undangan mungkin lebih dulu meninggalkan ruangan karena mungkin ada kegiatan lain. Dan untuk itu langsung saja kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan cenderamata yang akan diberikan langsung oleh Bapak Tamsil Tahir. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ibu Bupati Kabupaten Mamuju, Ibu Haja Siti Sutina Suhardi. Mungkin bisa maju ke depan Ibu, Tabe. Ya, kita penyerahan satu-satu mungkin aja ya, supaya bisa lebih proper fotonya. Iya, kita mulai dari Ibu Bupati terlebih dahulu. Ya, kemudian kita mengundang Kadis Kominfopers Kabupaten Pasangkayu, Bapak Dr. Haji Badarudin SPD MSI. Oke. Dan penyerahan juga dilakukan oleh Pak Tamsil. Ya, kemudian kita mengundang Bapak Febrianto Wijaya selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Mamuju. Mohon izin Pak, boleh maju ke depan. Baik, selanjutnya Bapak Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Bapak Ahmad. Iya. Baik, terima kasih dan kami mengundang Bapak Oktares Abi Ibrahim selaku Branch Manager BRI Mamuju. Dan disusul Bapak Baik, kami mengundang juga Bapak Manihar Hutajulu untuk menerima cenderamata selaku Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Mamuju PT PLN Persero. Baik, Bapak Ibu sekalian selaku speakers mungkin jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak. Mohon izin boleh berdiri. Ya. Dan juga boleh memperlihatkan cenderamata yang telah dibagikan. Kemudian kakak-kakak fotografer mungkin boleh langsung dibantu untuk membidik fotonya ya. Ya, acara hari ini juga disiarkan live relay di kanal YouTube dan Tribun Page, Tribun Network, Tribun News, Tribun Kaltim, Tribun Timur dan seluruh jaringan Tribun Network di Indonesia. Dan juga sekedar informasi bagi Bapak Ibu sekalian boleh mampir dan jangan lupa ramaikan tenan-tenan UMKM yang ada di area parkiran Geraha Sandek yang ada di bawah. Jangan lupa dan mungkin boleh langsung nih mengisi waktu, ada
ada kudapan yang telah disediakan oleh Tribun Sulbar. Dalam hal ini ada kopi, ada teh, ada snack, dan juga ada makanan berat di samping kiri. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian bisa menyantap. Dan juga foto bersama. Maka berakhir pula acara kita hari ini. Untuk itu saya Firna Ciretno mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan selamat mendengarkan Kakak Said dan Jabal Kusti. Terima kasih MC andalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Sulbar yang kedua tahun ya. Semoga sukses selalu dan kompak selalu dan jaya selalu Tribun Sulbar. Lagunya kita nyanyi sama-sama. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya
Tribun Sulbar. Selamat ulang tahun untuk Tribun Sulbar yang kedua tahun. Semoga semakin kompak, jaya selalu, amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah dong. Tribun Sulbar. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu. Ayo nyanyi. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Mungkin kalau ada yang mau isi nyanyian juga boleh ya. Boleh. Boleh banget. Bapak Ibu sekalian mungkin yang Selamat mau ulang bernyanyi tahun. bersama kami juga boleh Ya, banget. langsung saja naik. Iya, benar. Boleh langsung request ke Kakak Said. Boleh. Selamat ulang tahun, semoga bahagia. Tribun Sulbar. Hai Tribuners, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ilham Mulyawan, jurnalis tribunsulbar.com dalam program Tribun Travel. Nah, hari ini saya berada di Pulau Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
kita akan eksplorasi atau jelajahi ke Hai Tribuners, jika Anda sedang berkunjung ke Mamuju, Sulawesi Barat, maka sempatkanlah datang ke Pulau Karampuang. Berada di Teluk Mamuju dengan luas 6,37 km persegi, pulau ini menjadi destinasi wisata favorit di Sulawesi Barat. Pulau ini dapat ditempuh selama kurang lebih 15-20 menit dengan menggunakan perahu sewaan dari dermaga di kota Mamuju. Biaya sewa perahu cukup Rp20.000 saja per orangnya. Jaraknya hanya 3 km dari daratan Mamuju, sehingga pulau ini bisa terlihat jelas dari anjungan Pantai Manakara. Setiba di sana, Anda akan disambut dermaga kayu dari pelabuhan Ujung Bulo yang menjorok ke laut sepanjang kurang lebih 150 meter. Dermaga ini pula menjadi salah satu landmark Pulau Karampuang. Sejumlah objek wisata menarik ada di pulau ini, seperti hamparan pasir putih, hutan mangrove, hingga kekayaan alam bawah lautnya, berupa hamparan terumbu karang warna-warni yang indah. Pemandangan bawah laut Pulau Karampuang sudah terlihat dengan jelas dari dermaga ini. Ditambah, laut di sekitar pulau ini juga menjadi habitat ratusan jenis ikan kecil yang berenang bebas. Sehingga Pulau Karampuang sangat cocok bagi Anda yang hobi snorkeling maupun diving. Anda akan dimanjakan dengan keindahan disertai keanekaragaman terumbu karang, mulai dari soft coral hingga hard coral. Untuk pengunjung yang ingin menikmati pemandangan bawah laut, di pulau ini terdapat penyewaan alat selam snorkeling. Pengunjung dapat menyewa peralatan tersebut yang tersedia di sepanjang pantai. Harganya bervariasi, tergantung kelengkapan alat yang kita butuhkan. Biasanya Rp20.000 hingga Rp50.000 per setnya. Pengunjung dapat bersnorkeling di sekitar dermaga dengan kedalaman hanya sekitar 2 hingga 4 meter saja. Keindahan biota laut yang terdiri dari berbagai jenis ikan, terumbu karang, bintang laut, dan makhluk hidup bawah laut lainnya merupakan daya tarik tersendiri bagi para penyelam. Jika ingin menikmati keindahan Pulau Karampuang lebih lama, pengunjung bisa berjalan menuju puncak bukit pulau ini. Di sana terdapat sejumlah gazebo berukuran mini. Sangat cocok untuk tempat bersantai sambil menikmati keindahan panorama laut lepas Pulau Karampuang.
Demikian Tribuners, liputan kami tentang Pulau Kerampuang yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Mamuju. Ayo Tribuners, kalau Anda mempunyai jiwa petualang dan senang berwisata, jangan lupa singgah di Pulau Karampuang. Oke, saya Ilham Mulyawan dan seluruh kru redaksi tribunsulbar.com pamit undur diri. Dan kita ketemu di Tribun Travel selanjutnya. Ciao. Senang ikut menyaksikan pertumbuhan tribunsulbar.com. Tumbuh dengan mendapatkan kepercayaan dari pembaca, dari masyarakat Sulawesi Barat. Selamat ulang tahun untuk tribunsulbar.com. Makin melokal, makin mantap. Tribun News. Selamat pagi rekan-rekan seperjuangan tribunsulbar.com. Selamat ulang tahun yang kedua. Semoga Tribun Sulbar ke depan sukses dan menjadi media terbesar terbaik di Sulawesi Barat. Tantangan kita hari ini cukup berat, tetapi itu akan bisa dihadapi bersama-sama jika teman-teman selalu kompak dan kreatif. Sekali lagi, selamat ulang tahun Tribun Sulbar, sukses. Hai Tribuners, berkunjung ke Kabupaten Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, seakan tidak lengkap jika tidak menjelajah keindahan potensi wisata alamnya. Salah satunya air terjun Tamasapi. Wisata yang berada di Dusun Tamasapi, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, jadi objek wisata andalan di Kabupaten Mamuju. Air terjun dengan ketinggian sekira 75 meter ini berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Mamuju. Lokasinya bisa dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi jalannya didominasi jalur tanjakan dan menikung khas pegunungan. Sepanjang jalan, traveler bisa disuguhi pemandangan alam yang hijau nan asri. Sudah begitu udaranya segar khas pedesaan. Sesampainya di kawasan objek wisata ini, mata pengunjung akan terpesona dengan keindahan air terjun Tamasapi yang menjulang tinggi. Keberadaan tebing berbatu berbalut rerumputan hijau membuat air terjun Tamasapi terlihat lebih alami dan eksotis tentunya. Di dasar air terjun terdapat genangan air menyerupai kolam dengan bebatuan besar di sekitarnya. Sangat pas jadi tempat bersantai para pengunjung sembari menikmati dinginnya air terjun Tamasapi.
suara deru air yang jatuh dari ketinggian kemudian mengalir melewati bebatuan di sekitarnya, seolah menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung untuk berlama-lama. Sembari mengabadikan foto dengan beberapa spot menarik dan instagramable tentunya.